Bab 861 Reruntuhan Kematian. Mu Chen menghabiskan 2 hari untuk membantu pasukan 3 raja untuk membentuk roh kehendak pertempuran semu mereka, dan harga untuk melakukannya adalah dia dalam keadaan lemah selama sehari penuh. Menyempurnakan Battle Wheel Spirit tidak menghabiskan energi spiritual, tetapi kemauan seseorang. Persyaratan untuk mengendalikan banyak sekali keinginan adalah tinggi dan ini juga merupakan alasan mengapa ada begitu banyak ahli yang kuat tetapi tidak semua dari mereka dapat memimpin Battle Wheel. Menghubungkan ke Battle Wheel dari 4 pasukan dan meninggalkan jejak di benak setiap prajurit jelas tidak mudah. Jadi ketika Mu Chen menyelesaikan ini, dia dalam kondisi lemah selama sehari penuh, sebelum dia pulih secara bertahap. Setelah Mu Chen pulih keesokan harinya, hal pertama yang diberikan keempat raja adalah rasa terima kasih mereka karena mereka menunjukkan kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena ketika Mu Chen dalam kondisi lemahnya kemarin, mereka semua telah menguji kekuatan roh kehendak Pseudo Battle. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan roh kehendak pertempuran yang asli, mereka masih membiarkan kekuatan pasukan mereka meningkat. Jadi, setelah mereka secara pribadi merasakan manisnya, mereka secara alami tahu pentingnya Mu Chen. Mereka secara alami harus mendekati orang seperti itu. Jika tidak, pasukan mereka akan dikembalikan saat jejaknya habis. Ketika Nine Nether melihat sikap mereka di samping Mu Chen, dia tidak bisa menahan perasaan geli dan menyedihkan. Saat itu, ketika dia menjadi raja di domain Great Havenlau, Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya tidak menargetkannya seperti Raja Elang Darah, tetapi mereka semua merasa jijik di hati mereka. Bagaimanapun, terlepas dari usia atau kekuatannya, dia masih belum cukup untuk diberikan gelar raja. Sekarang 9 Nether tidak sebanding dengan masa lalu dan kekuatannya sebanding dengan raja lainnya, dia jelas bahwa itu bisa, paling banyak, membiarkan Raja Pemecah Gunung dan yang lainnya tidak menghinanya. Tapi masih tidak mungkin bagi yang terakhir untuk bersikap sopan padanya. Tapi saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Raja Pemisah Gunung bersikap sopan kepada pasukan 9 Nether mereka dan tidak berani menyinggung perasaan mereka. Semua perubahan ini berasal dari Mu Chen. Mungkin pemuda itu tidak memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi dia mengandalkan kemampuannya sendiri dan membuat para ahli seperti Raja Pemecah Gunung untuk mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Kalian tidak harus begitu sopan. Kita semua dari domain Great Havenlau, jadi kita secara alami harus saling membantu dalam perang berburu ini. Menanggapi 4 raja yang sopan, Mu Chen juga menjawab dengan sopan. Ketika keempat raja melihat betapa sopannya Mu Chen dan tidak bertindak arogan karena dia telah memahami hal penting seperti jejak, mereka merasa lebih nyaman di hati mereka dan ekspresi mereka menjadi lebih lembut. Haha, rajamu, kita telah memperlambat kecepatan kita selama beberapa hari terakhir, jadi apakah kita akan habis-habisan sekarang? Mountain Splitting King tertawa saat kata-katanya dengan jelas menyiratkan bahwa itu adalah keputusan Mu Chen. Mendengar itu, Mu Chen merenung sebentar, sebelum berkata, bagaimana situasi saat ini di Valen Battlefield? Karena dia telah memfokuskan seluruh energinya untuk memperbaiki Battle Wheel Spirits selama beberapa hari terakhir, dia tidak terlalu memperhatikan situasi di Valen Battlefield. Ini semakin intens. Wajah Mountain Splitting King berubah serius saat dia melanjutkan, kita semua berjalan menuju kedalaman Valen Battlefield. Jadi, secara umum, semakin jauh kita melangkah, kita akan menghadapi kekuatan yang lebih kuat. Jika pertempuran pecah, itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Menurut informasi kami, lebih dari 100 pasukan telah dihancurkan dalam beberapa hari terakhir, tidak kurang pasukan teratas dalam daftar juga. Mu Chen menyipitkan matanya. Pasukan teratas sudah bisa dianggap sebagai kekuatan yang cukup besar di wilayah utara, tetapi mereka masih dimusnahkan. Jadi dia tidak bisa membayangkan betapa brutalnya pertempuran saat ini. Ada berita tentang domain Great Havenlau. Mu Chen bertanya, The Valen Battlefield terlalu luas, jadi ada batasan untuk informasi yang bisa kita kumpulkan. Jadi kami tidak yakin dengan situasi orang lain. Raja Pedang Spiritual menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Mu Chen mengangguk. Saya khawatir pelet asal jatuh masih tidak mencukupi. Meskipun mereka telah meminjam kekuatan kompas spiritual dan memperoleh lebih dari 10.000 pelet asal jatuh, dikatakan bahwa setiap perbendaharaan alam penguasa bumi akan membutuhkan puluhan ribu atau bahkan lebih pelet asal jatuh hanya untuk satu lapisan segel. Oleh karena itu, jumlah pelet asal jatuh masih jauh dari cukup di tangan mereka. Saat ini,
pelet asal jatuh yang dapat disempurnakan dari reruntuhan kelas 3 terlalu sedikit. Jadi kita membutuhkan reruntuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. Nine Nether berbicara dengan alisnya berkerut. Secara umum, reruntuhan kelas 3 dapat memperbaiki beberapa ratus pelet asal jatuh. Jika itu adalah awal dari perang berburu, itu pasti jumlah yang cukup besar. Tapi sekarang, jumlah ini sedikit tidak mencukupi. Selain itu, mereka memiliki beberapa pasukan yang digabungkan bersama, jadi mereka tidak akan mendapatkan banyak setelah membaginya. Meskipun, dengan kompas spiritual, itu dapat diisi dengan jumlah reruntuhan kelas 3 yang dapat mereka temukan, nilai reruntuhan kelas 3 masih terlalu rendah dan harta yang tersisa di dalamnya tidak dapat menggoda hati para dewa, beberapa raja. Reruntuhan bergradasi lebih tinggi. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran. Di atas reruntuhan kelas 3 akan menjadi reruntuhan kelas 2. Reruntuhan kelas 2 benar-benar luar biasa, karena mereka beruntung pernah menemukannya di masa lalu. Meskipun membayar beberapa harga untuk itu, bahkan dengan mereka bergandengan tangan, panennya sangat menyenangkan. Hanya satu reruntuhan yang bisa dibandingkan dengan 10 reruntuhan kelas 3. Belum lagi harta apapun, hanya pelet asal jatuh yang bisa disempurnakan bersama telah mencapai ribuan. Tapi terlepas dari banyaknya panen yang terkandung dalam reruntuhan kelas 2, itu terlalu sulit untuk ditemukan. Beberapa waktu lalu, mereka hanya berhasil menemukannya dengan bantuan kompas spiritual. Di medan pertempuran jatuh saat ini, selama ada berita tentang reruntuhan kelas 2, itu mungkin akan menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Jika ini tentang reruntuhan bergradasi lebih tinggi, aku ingin tahu apakah kalian pernah mendengar berita yang telah menyebar selama 2 hari terakhir ini. Raja Tebing Besar, yang tetap diam, tiba-tiba berbicara. Oh, Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya tercengang, alis mereka menyatu. Apakah kamu mungkin berbicara tentang reruntuhan kematian yang telah membuat gelombang selama 2 hari terakhir? Kehancuran kematian, Mu Chen bertanya dengan ragu, karena dia tidak tahu tentang itu. Baru-baru ini, di wilayah barat laut dari Valen Battlefield, sebuah reruntuhan telah ditemukan. Dikatakan bahwa sampai sekarang, tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup, jadi itu dinamai reruntuhan kematian. 9 Nether menjelaskan, sekarang, berita tentang reruntuhan kematian telah menyebar, yang membangkitkan minat banyak kekuatan kuat. Itu karena, menurut spekulasi mereka, reruntuhan kematian mungkin adalah reruntuhan kelas 1. Kehancuran kelas 1, murid Mu Chen tiba-tiba, tak terkendali menyempit. Mereka adalah reruntuhan tingkat di bawah perbendaharaan alam penguasa bumi. Di masa lalu, dia telah mencoba mengandalkan kompas spiritual, tetapi tidak ada satupun reruntuhan kelas 1 yang ditemukan. Jadi orang bisa melihat betapa tersembunyinya reruntuhan itu. Itulah beritanya, tapi kami tidak yakin apakah itu reruntuhan kelas 1. Lagi pula, di Valen Battlefield yang terkutuk ini, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang bisa diperoleh di dalam. Tetapi, The Mountain Splitting King menghentikan suara, sebelum melihat Mu Chen. Dikatakan bahwa reruntuhan kematian ini tampaknya memiliki jejak yang ditinggalkan oleh Master Formasi Pertempuran. Master Formasi Pertempuran, wajah Mu Chen berubah drastis saat api menyala di matanya. Master Formasi Pertempuran, itu adalah eksistensi legendaris yang sangat langka di dunia 1000 besar. Dia tidak tahu apakah itu bisa membuatnya menjadi Master Formasi Pertempuran sejati. Bahkan jika dia bisa mengendalikan Battle Wheel, dia hanya menginjak permukaan dan masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidiki. Nine Nether tampaknya mengharapkan tanggapan Mu Chen dan berkata, dikatakan bahwa seseorang menemukan tulang belulang pasukan besar. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa reruntuhan kematian pasti ditinggalkan oleh Master Formasi Pertempuran. Mu Chen secara bertahap menenangkan hatinya, sebelum menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Reruntuhan kematian mungkin sangat menggoda, tetapi bahaya yang ada di dalamnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, bahkan orang yang tegas seperti dia tidak bisa menahan keraguan. Jika itu hanya istana 9 Nether mereka saja, Mu Chen secara alami akan mencobanya. Bagaimanapun, godaan dari Master Formasi Pertempuran cukup signifikan baginya. Namun, raja lainnya juga hadir di sini. Oleh karena itu, Mu Chen tidak yakin apakah mereka bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk rumor belaka. Meskipun mereka belum pernah melihat reruntuhan kematian secara pribadi, itu jelas bukan tempat yang baik untuk memiliki nama yang tidak menyenangkan. Jika kamu tertarik dengan Death Ruin,
maka buat keputusanmu dengan cepat. Menurut rumor, para jenius Battle Wheel dari Sky Profound Palace dan Divine Pavilion bergegas menuju Death Ruin. Jika saya tidak salah menebak, mereka seharusnya menuju ke sana karena berita tentang Master Formasi Pertempuran. Nine Nether tersenyum ringan saat suaranya memprovokasi godaan di hati Mu Chen. Haha, jika rajamu tertarik, kami secara alami akan mengikuti Anda. Dengan Battle Wheel Spirits dari 4 pasukan kita seharusnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri, tidak peduli seberapa berbahayanya Death Ruin itu. Tampaknya tahu tentang keraguan di hati Mu Chen, keempat raja saling bertukar pandang sambil tersenyum. Selanjutnya, kita belum melihat betapa hebatnya reruntuhan kelas 1, jadi kita secara alami harus melihatnya. Mendengar kata-kata mereka, Mu Chen akhirnya merasa sangat lega. Jika itu adalah istana 9 Nether mereka sendiri, itu akan sangat berbahaya. Tetapi dengan dukungan dari keempat raja, keselamatan mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini mungkin karena dia membantu mereka menyempurnakan Battle Wheel Spirits untuk pasukan mereka, memberi mereka bantuan. Kalau tidak, keempat raja mungkin tidak mau terlibat dengan yang tidak diketahui. Tapi, terlepas dari itu, karena keempat raja semuanya telah menyetujuinya, maka mereka dapat menempatkan reruntuhan kematian sebagai tujuan mereka. Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya saat nyala api melonjak di kedalaman pupil hitamnya. Battle Formation Master, dia menantikannya sekarang dan berharap Death Ruin tidak akan mengecewakannya. Bab 862 Zantai Liuli. Reruntuhan kematian terletak di wilayah barat laut dari Valen Battlefield, agak jauh dari lokasi Mu Chen. Jadi, setelah membuat keputusan, mereka segera berangkat tanpa ragu-ragu. Karena keterbatasan waktu, mereka praktis melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, kompas spiritual telah mendeteksi cukup banyak reruntuhan dan bahkan reruntuhan kelas 2. Tapi Mu Chen tidak bisa diganggu dengan mereka, karena pikirannya telah tertuju pada reruntuhan kematian. Berbicara secara akurat, itu adalah berita yang dianggap sebagai master formasi pertempuran. Di dunia 1000 besar saat ini, jumlah master formasi pertempuran sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, berita apapun yang berkaitan dengan master formasi pertempuran sangat jarang. Jadi, siapapun yang ingin menjadi master formasi pertempuran pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dua jenius Battle Wheel lainnya mungkin memiliki ide yang sama juga. Kalau tidak, mereka tidak akan bergegas ke sana. Oleh karena itu, karena Mu Chen juga memiliki ide yang sama, dia melakukan perjalanan pada batas kecepatannya, bergegas menuju reruntuhan kematian yang dikelilingi oleh lebih banyak orang seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun rombongan Mu Chen bepergian dengan kecepatan tertinggi mereka, itu sudah malam hari kedua ketika mereka tiba di wilayah barat laut. Wilayah barat laut, ketika rombongan Mu Chen menginjakkan kaki ke wilayah ini, mereka merasa bahwa wilayah ini lebih gelap dari yang lain. Namun, jumlah orang di sini jauh melebihi daerah lain. Di sekitar langit, ada rombongan dari semua ukuran yang berjalan, sebelum membuat jalan mereka ke kedalaman wilayah barat laut seperti sambaran petir. Orang-orang itu secara alami ada di sini untuk reruntuhan kematian. Meskipun itu adalah tanah yang sangat tidak menyenangkan, berita bahwa itu adalah reruntuhan kelas 1 telah menyebabkan banyak kekuatan kehilangan alasan mereka. Lagi pula, harta karun, divine arts, artefak, dan semua barang berharga lainnya yang tersisa di reruntuhan kelas 1 menggoda setiap ahli di bawah alam penguasa bumi. Ketika Mu Chen melihat betapa ramainya wilayah barat laut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merajut alisnya. Dia jelas tidak menyangka bahwa reruntuhan kematian menyebabkan keributan besar seperti itu. Meskipun situasinya sedikit berantakan, Mu Chen tidak terlalu mengkhawatirkannya. Partai mereka besar dan kuat, 4 pasukan elit sekutu dan 4 penguasa kelas 6. Formasi ini sudah bisa dibandingkan dengan seluruh kekuatan-kekuatan teratas. Dengan kekuatan dan kekuatan yang begitu besar, mereka memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan siapapun, terlepas dari situasinya. Mu Chen melihat ke arah jarak yang diselimuti kegelapan yang membuat orang lain merasa tertekan. Namun, itu tidak membuat Mu Chen merasa takut. Dia hanya tersenyum ringan sebagai tanggapan. Ayo pergi. Bagaimana domain Great Havenlaw kita bisa ditinggalkan dari masalah besar seperti itu? Mari kita lihat berapa banyak yang datang ke reruntuhan kematian. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah pertama untuk pindah dengan Nine Nether,
raja lainnya dan 4 pasukan elit dengan cepat menindaklanjuti saat mereka berubah menjadi seberkas sinar cahaya yang menutupi langit. Keributan yang disebabkan oleh pesta Mu Chen telah membuat wajah banyak orang berubah, sebelum membuka jalan bagi mereka. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Ketika mereka melihat ke kejauhan, ada bisikan yang terdengar di wilayah ini. Sepertinya domain Great Havenlau. Mungkinkah tokoh utamanya adalah Mu Chen, yang namanya telah menyebar seperti api baru-baru ini? Saya tidak pernah berharap dia bergegas ke sini juga. Petik 2. Ada desas-desus tentang berita yang berkaitan dengan master formasi pertempuran di reruntuhan kematian, dan Mu Chen tampaknya dapat memimpin Battle Wheel. Jadi, wajar jika dia tidak membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Petik 2. Keke. Para jenius Battle Wheel dari Sky Profound Palace dan Divine Pavilion sudah ada di sini. Mereka telah mencari Mu Chen untuk beberapa waktu sekarang. Saya tidak berpikir bahwa dia akan mengirim dirinya sendiri ke depan pintu mereka. Petik 2. Saya telah melihat pertempuran para ahli yang tak terhitung banyaknya, tetapi ini adalah yang pertama untuk pertempuran antara para jenius Battle Wheel. Sepertinya cakrawalaku akan melebar kali ini. Perjalanan ke reruntuhan kematian ini terlihat menarik, sekarang. Petik 2. Di kedalaman wilayah barat laut, sepetak kegelapan telah menutupi seluruh wilayah, seolah-olah cahaya telah dimakan oleh kegelapan. Saat kegelapan melonjak, itu membuat orang lain merasa takut. Ini adalah lokasi reruntuhan kematian. Pada saat ini, lingkungan reruntuhan kegelapan ini sangat ramai, dengan sinar cahaya tak berujung melesat dari kejauhan dan mendarat di lokasi ini. Beberapa kekuatan kuat telah menduduki lokasi yang lebih dekat dengan reruntuhan kematian. Jadi jika terjadi sesuatu, mereka dapat mengambil inisiatif, sedangkan kekuatan yang lebih lemah itu berada di belakang dan tidak berani merebut tempat yang menguntungkan. Di tempat ini, mereka yang lebih kuat secara alami memiliki perawatan yang lebih baik. Semua kekuatan lain melihat sekeliling, mengukur dan memperkirakan kekuatan-kekuatan lain. Tetapi sebagian besar tatapan itu diarahkan pada beberapa puncak di depan dengan ketakutan memenuhi mata mereka. Yang menduduki puncak itu adalah kekuatan puncak, masing-masing memiliki kekuatan kuat yang memiliki formasi yang membuat orang lain ketakutan. Di antara itu, puncak menuju utara hanya memiliki beberapa siluet. Tapi semua siluet itu memancarkan gelombang energi spiritual yang kuat yang bisa dirasakan bahkan dari jauh. Namun, mereka bukanlah titik fokus dari tatapan itu. Berdiri di depan mereka adalah seorang wanita berpakaian putih yang duduk di kursi roda. Rambutnya menutupi kulitnya yang seputih salju dan wajahnya yang oval. Penampilannya sangat halus dan aura lemah bisa dirasakan darinya. Dia adalah jenius Battle Wheel dari Divine Pavilion yang telah sangat tersembunyi. Zantai Liuli. Meskipun banyak orang tahu bahwa Fang Yi adalah pilar yang luar biasa di Pavilion Surgawi, hanya sedikit yang mampu yang tahu bahwa dalam hal kekuatan, Zantai Liuli mungkin lebih kuat dari Fang Yi di Pavilion Surgawi. Meskipun yang terakhir lebih rendah dari Fang Yi dalam hal kultivasi, bakatnya dalam Battle Wheel jauh melebihi dia. Bahkan Master Pavilion dari Pavilion Surgawi pernah berkata bahwa Zantai Liuli pasti bisa menjadi Master Formasi Pertempuran. Kata-kata seperti itu telah menentukan statusnya yang luar biasa di Pavilion Surgawi. Tapi jenius tersembunyi dari Pavilion Surgawi ini telah mengabaikan semua tatapan itu, dengan murid-muridnya yang tenang hanya melihat reruntuhan kematian yang diselimuti oleh kegelapan. Tatapannya berkedip, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ada beberapa sosok di belakangnya yang semuanya kenalan dengan Mu Chen. Tidak hanya Fang Yi di sana, bahkan Suba, Raja Serigala Api, dan Tuan Beruang Langit juga hadir. Formasinya juga luar biasa. Di bawah puncak, ada sosok yang tiba-tiba terbang, sebelum berbicara ke telinga Fang Yi. Wajah yang terakhir segera menjadi gelap, sebelum dia menoleh dan berkata kepada semua orang, domain Havenlau besar ada di sini, Mu Chen ada di antara mereka. Tidak banyak riak di mata wanita berpakaian putih itu. Dia dengan ringan menghela nafas sejenak, sebelum dia berkata dengan suara lembut, Tuan Fang, kehancuran di depan kita lebih penting. Selanjutnya, akan ada seseorang yang akan membantu kita mengukur kemampuannya. Mendengar kata-katanya, ekspresi Fang Yi berubah, sebelum dia melihat ke puncak yang jauh, dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Suara mendesing. Tidak lama setelah percakapan mereka, suara angin yang terkoyak tiba-tiba terdengar dari belakang saat banyak pasukan berbalik untuk melihat pasukan besar menyelimuti seperti badai, sebelum semua wajah mereka berubah.
Ini adalah domain Great Havenlau. Di antara seruan yang tak terhitung jumlahnya, pasukan besar telah muncul di langit, dengan Mu Chen, Nine Nether, Raja Pemisah Gunung dan 3 raja lainnya telah muncul. Mu Chen menyapu pandangannya di wilayah ini, merasakan banyak gelombang energi spiritual yang kuat dan menyipitkan matanya. Sepertinya banyak kekuatan kuat telah tertarik oleh kehancuran ini. Ayo pergi ke sana. Dengan cepat, Mu Chen telah menentukan tempat di depan. Meskipun dipenuhi dengan para ahli, mereka tidak takut pada mereka dengan status domain Great Havenlau di wilayah utara. Raja Pemecah Gunung dan yang lainnya menganggukkan kepala, lalu melambaikan tangan, memimpin pasukan dan mendarat menuju puncak besar dari langit. Namun, tepat ketika rombongan Mu Chen telah mendarat di gunung itu, tawa yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh wilayah ini. Tuan-tuan, ini bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Raut wajah Raja Pemecah Gunung dan yang lainnya menjadi dingin saat mereka dengan menakutkan mengalihkan pandangan mereka ke puncak yang jauh. Mereka melihat gelombang energi spiritual yang sama kuatnya dengan siluet yang tak terhitung banyaknya dan tekanan energi spiritual yang kuat yang memancar dari tubuh mereka saat mereka berdiri menjulang di depan mereka. Itu adalah istana mendalam langit. Berdiri di depan pasukan itu adalah seorang pria berambut hitam mengenakan jubah hitam dan mata merah. Orang itu tersenyum dengan mata acuh tak acuh menyipit ke arah Mu Chen. Saya Xiao Tian dari Istana Mendalam Langit. Dia menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, lalu berbalik ke Mu Chen dan tersenyum menakutkan. Aku perlu meminjam kepalamu. Bab 863 Xiao Tian. Saya Xiao Tian dari Istana Mendalam Langit. Aku perlu meminjam kepalamu sebentar. Ketika tawa pria berjubah hitam itu terdengar, itu menyebabkan banyak keributan di wilayah ini langsung menjadi sunyi. Segala macam tatapan melihat ke pesta dari domain Great Havenlau, di mana siluet ramping berdiri dengan fitur tampan dan ekspresi setenang air yang tenang. Seluruh wilayah langsung menjadi sunyi, dan pasukan lain telah menyaksikan pemandangan ini dari samping dengan kemegahan minat di mata mereka. Mereka telah mendengar nama Mu Chen, sosok yang telah sepenuhnya menstabilkan posisinya di antara generasi muda teratas wilayah utara setelah pertempurannya dengan Fang Yi. Jadi, pada saat ini, tidak ada yang meragukan kemampuan Mu Chen. Tapi, bahkan jika Mu Chen kuat, pria berjubah hitam yang berbicara bukanlah sosok biasa. Itu karena dia adalah jenius Battle Wheel dari Sky Profound Palace, Xiao Tian. Dalam hal kekuatan, Xiao Tian tidak bisa dianggap luar biasa dengan kultivasinya di penguasa kelas 4. Namun identitasnya yang lain sebagai seorang jenius Battle Wheel membuat orang lain tidak berani meremehkannya. Itu karena semua orang jelas bahwa jika seorang jenius Battle Wheel seperti Xiao Tian memimpin pasukan elit, maka mereka bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Dilihat oleh semua tatapan di wilayah ini, Mu Chen menatap Xiao Tian dengan pupil hitamnya. Tidak ada riak di wajahnya. Dia tidak marah dengan provokasi yang terakhir. Dari mana datangnya orang bodoh ini yang berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu? Apakah kamu percaya raja ini tidak akan menamparmu sampai mati di sini? Ketika suara menakutkan itu terdengar, Raja Elang Darah dengan dingin menatap Xiao Tian dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Xiao Tian benar-benar berani menjadi begitu arogan untuk memprovokasi Mu Chen secara langsung jelas membuat Raja Elang Darah sangat tidak senang. Kata-kata yang kurang ajar, apakah Anda berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Istana Mendalam Langit saya? Tawa dingin terdengar di belakang Xiao Tian saat siluet berjalan. Penampilan yang familiar itu menyebabkan Mu Chen tercengang karena Liu Yan, yang dia sendiri paksa untuk meledakkan tubuhnya sendiri. Tetapi pada saat ini, Liu Yan telah muncul dan dengan kejam menatap Mu Chen. Jadi itu Tuan Muda Istana Liu Yan. Sepertinya Master Istana Liu benar-benar bersedia membayar untuk membantu Anda memperbaiki tubuh fisik Anda dengan begitu cepat. Mu Chen tersenyum ke arah Liu Yan. Wajah Liu Yan pucat dan tatapannya yang menakutkan berharap dia bisa mengubah Mu Chen menjadi abu sekarang. Di Dragon Phoenix Haven, reputasinya telah dihancurkan oleh tangan Mu Chen, tubuh fisiknya juga dihancurkan. Jika bukan karena ayahnya membayar mahal, dia masih tidak akan bisa memulihkan tubuh fisiknya. Mu Chen, potong omong kosong di sini. Jika domain Great Havenlau Anda ingin berurusan dengan reruntuhan kematian, mintalah pendapat Istana Mendalam Langit saya. Liu Yan dengan dingin berkata. Seiring dengan kata-kata Liu Yan, 4 sosok muncul di sampingnya. Keempat sosok itu sangat kuat, tampak seperti menara logam yang berdiri di samping Liu Yan.
Bayangan dari mereka berempat telah menyelimuti Liu Yan. Secara alami, tubuh mereka telah menarik perhatian orang lain, yang membuat tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi serius, merasa tertekan oleh energi spiritual yang menakjubkan yang dipancarkan dari keempat sosok itu. Itu adalah tekanan energi spiritual yang dimiliki penguasa kelas 6. Jadi itu adalah 7 jenderal surgawi dari istana mendalam langit. The Mountain Splitting King memandangi 4 sosok yang menjulang tinggi dan mencibir saat tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana dengan itu? Dengan hanya 4 figur peringkat belakang dari 7 jenderal surgawi ini, Anda berani menghalangi domain Great Havenlaw saya. Petik 2. Huff. Nada yang sangat besar, apakah Anda berpikir bahwa Anda, Raja Pemisah Gunung, tidak terkalahkan? Saya ingin melihat apakah Anda sekuat kata-kata Anda. Sosok yang menjulang tinggi di samping Liu Yan memandang Raja Pemisah Gunung dengan niat membunuh memenuhi matanya saat dia berkata dengan dingin. Kalau begitu, datang dan coba aku. The Mountain Splitting King tertawa, lalu tiba-tiba melangkah maju saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu seperti badai, langsung menyebabkan langit menjadi gelap dan wajah para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Mereka pasti merasakan bahwa kultivasi Raja Pemisah Gunung saat ini berada di puncak alam penguasa kelas 6. Ketika para jenderal surgawi yang menjulang dari istana mendalam langit merasakan tekanan energi spiritual yang kuat yang datang dari Raja Pemecah Gunung, wajah mereka sedikit berubah, tetapi tidak ada rasa takut. Sosoknya telah bergerak dan hendak berlari tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Mu Chen. Liu Yan dengan dingin menatap Mu Chen dan mencibir, Mu Chen, kamu harus tahu situasi saat ini. Jika kita memulai pertempuran di sini, saya yakin kalian tidak akan jauh dari permainan. Mu Chen menyipitkan matanya. Jika di lain waktu, dia tidak akan keberatan bertarung bahkan dengan formasi Sky Profound Palace. Tapi dia tidak bisa melakukannya saat ini. Dengan begitu banyak ahli berkumpul di sini, itu mungkin menyebabkan sekelompok serigala menggigitnya. Saat ini, dia masih tidak bisa dengan santai memulai pertempuran dengan istana mendalam langit. Haha. Saudara Liu Yan, mengapa kita tidak bergabung dan menyingkirkan domain Great Havenlaw terlebih dahulu? Ketika tatapan Mu Chen berkedip, tawa ringan terdengar di wilayah ini, menyebabkan wajah semua kekuatan berubah, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke puncak yang ditempati oleh paviliun surgawi. Di puncak itu, Fang Yi menatap Mu Chen dengan ekspresi senyum namun tidak tersenyum. Ketika semua kekuatan lain melihat pemandangan ini, hati mereka berdenyut. Mungkinkah paviliun surgawi dan istana mendalam langit akan bergabung untuk menangani domain Great Havenlaw? Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan riak besar. Mu Chen dengan dingin menatap Fang Yi dan dengan acuh tak acuh berkata, anjing liar juga berani menggonggong di sini. Sepertinya pengejaran ribuan mil di masa lalu sepertinya tidak cukup untukmu. Tatapan Fang Yi dan Suba menjadi dingin saat mereka menatap Mu Chen dengan menakutkan. Jika kalian ingin bergabung, silakan. Tapi saya percaya bahwa meskipun domain Great Havenlaw saya musnah di sini, kalian akan menemani kami juga. Mata Mu Chen tiba-tiba meledak dengan kilatan menyenangkan sebagai suaranya menjadi penuh dengan keganasan. Melihat tatapan ganas Mu Chen, pupil Fang Yi sedikit menyempit. Dengan formasi Great Havenlaw domain saat ini, jika mereka ingin habis-habisan, bahkan mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tuan-tuan, paviliun surgawi saya tidak ingin bertarung dengan Anda sekarang. Permusuhan kita akan diselesaikan di masa depan. Saat ini, kalian harus berurusan dengan permusuhanmu dengan istana mendalam langit, pertama. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Kelembutan dalam suara itu telah menghilangkan suasana tegang. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke sumber suara dan melihat seorang wanita berpakaian putih di kursi roda. Penampilan elegan yang terakhir membuatnya tertegun sebentar. Tak lama setelah itu, tatapannya berkedip dan melihat melalui identitas yang terakhir. Itu pasti jenius Battle Wheel dari Divine Pavilion. Tapi wanita ini jelas tidak ingin bertarung dengan domain Great Havenlaw sekarang, membiarkan istana mendalam langit melangkah keluar. Dengan cara ini, dia bisa menyaksikan pertarungan harimau. Gadis itu mungkin terlihat lemah, tapi dia jelas bukan orang yang mudah. Mu Chen, jangan membuat tindakan tegas seperti itu di hadapanku. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan istana mendalam langit kami, warisan master formasi pertempuran yang mati di reruntuhan kematian tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Liu Yan dengan dingin mencibir. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Mu Chen berkata sambil tersenyum.
Liu Yan memandang Xiao Tian, yang terakhir menyeringai dan pembuluh darah naik di bola matanya saat dia tersenyum panik pada Mu Chen dengan matanya menyipit. Aku dengar kamu juga bisa memperbaiki Battle Wheel Spirit. Dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Jika kalian ingin memiliki bagian dari reruntuhan kematian ini dan tidak ingin bertarung dengan istana mendalam langitku sekarang, itu sederhana. Biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat. Petik 2. Jika Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat, maka datang dan cobalah. Murid hitam Mu Chen acuh tak acuh memandang Xiao Tian sebagai busur dingin naik di sudut bibirnya. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Xiao Tian, karena dia telah menargetkannya sejak awal. Tetapi karena yang terakhir ingin melampiaskan kebencian mereka padanya, bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Mu Chen telah memperhatikan tatapan tamak. Jika dia tidak mengungkapkan sedikit kekuatannya, dia tidak akan bisa mengintimidasi mereka. Oleh karena itu, tindakan Xiao Tian sama seperti yang dipikirkan Mu Chen dari tingkat tertentu. Haha, tunggu sampai aku melepaskan kepalamu dari lehermu, kamu tidak akan tetap tersenyum. Xiao Tian tertawa tetapi semua orang bisa mendengar niat membunuh dan kebrutalan di balik tawanya. Mu Chen dengan tenang menatap Xiao Tian yang tertawa. Yang terakhir secara bertahap menarik tawanya agar tidak dilihat oleh Mu Chen, tetapi matanya seperti ular berbisa yang menatapnya. Mereka berdua saling menatap dan niat membunuh praktis menyebabkan suhu di wilayah ini turun. Di wilayah ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memiliki minat berseri-seri dari mata mereka. Itu karena, dilihat dari situasi saat ini, sepertinya jenius Battle Wheel dari Great Havenlau Domain dan Sky Profound Palace akan bertarung. Keagungan konfrontasi antara para jenius Battle Wheel pasti melampaui mereka yang berada di level yang sama. Aku akan membunuh semua prajurit di bawah komandomu. Xiao Tian tertawa saat tembakan cahaya dingin dari matanya. Dia mengangkat tangannya, sebelum melambaikannya dengan suaranya yang menakutkan yang bergema di seluruh wilayah ini. Divisi mendalam langit, tunjukkan dirimu. Ledakan, seiring dengan raungan Xiao Tian, seluruh wilayah tiba-tiba bergetar dan semua orang terkejut melihat Battle Wheel yang menakutkan melonjak ke langit dari belakang Xiao Tian. Pada saat itu, seluruh wilayah telah berubah warna. Bab 864 Divisi Mendalam Langit. Ledakan, lautan Battle Wheel yang tak terbatas tersapu seperti badai. Kehendak pertempuran begitu sangat kuat sehingga bahkan para ahli penguasa kelas 6 memiliki sedikit perubahan pada wajah mereka. Pertempuran Wheel yang menakjubkan. Bahkan Raja Elang Darah, Raja Pemisah Gunung, dan Raja yang tersisa memiliki ekspresi serius. Meskipun Xiao Tian sedikit gila, mereka tidak bisa berkata-kata tentang kekuatannya. Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri dan tak kenal takut pada Mu Chen. Mu Chen juga menyipitkan matanya pada adegan ini. Kehendak pertempuran yang dikomandoi oleh Xiao Tian mungkin adalah yang terkuat yang pernah dia lihat di wilayah utara. Bahkan mereka yang dia temui di masa lalu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Xiao Tian memang jenius Battle Wheel dari Sky Profound Palace. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Tian menghadap ke langit dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Dari gunung besar di belakangnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, melayang di atas cakrawala saat kehendak pertempuran yang membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya terkejut tanpa henti menyembur dari tubuh mereka. Ini adalah divisi mendalam langit yang dipimpin oleh Xiao Tian. Jumlah besar memenuhi tanah ini, dengan Battle Wheel yang menakutkan melonjak dalam keheningan ini. Seluruh pasukan mengenakan baju besi perak yang bersinar dari pantulan sinar matahari. Aura pembunuhan terpancar dari tubuh mereka, bersaksi bahwa pasukan ini telah mengalami deathmatch asli. Lebih jauh lagi, yang membuat mereka lebih terkejut adalah kenyataan bahwa, ketika dilihat secara kasar, divisi mendalam langit secara samar-samar mencapai sekitar 15.000 jumlahnya. Itu adalah jumlah yang bahkan pasukan pemisah gunung Raja Pemisah Gunung lebih rendah daripada dibandingkan. Itulah divisi mendalam langit dari Istana Mendalam Langit, pasukan yang telah dipelihara oleh Istana Mendalam Langit selama bertahun-tahun dan telah berada di bawah kendali Xiao Tian selama beberapa tahun terakhir. Raja Pemisah Gunung berbicara dengan suara serius saat dia melihat Mu Chen dengan khawatir di matanya untuk pertama kalinya. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan pasukan 9 neter di belakangnya mengeluarkan raungan gemuruh tanpa niat sedikit pun untuk mundur. Ledakan, 9 neter Battle Wheel yang tak terbatas telah menyebar seperti lautan.
Kekuatan yang dimilikinya menyebabkan wajah banyak ahli berubah menjadi serius. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa karena perbedaan kuantitas, kehendak pertempuran dari pasukan 9 neter lebih rendah daripada divisi mendalam langit. Haha, Anda berniat untuk melawan divisi mendalam langit saya dengan pasukan 9 neter Anda yang berjumlah sekitar 5.000. Sungguh lelucon, Xiao Tian mengejek saat dia melihat pasukan 9 neter di belakang Mu Chen. Mayoritas pertempuran antara Battle Wheels bergantung pada kekuatan pasukan, betapa hebatnya para prajurit itu, dan jumlah mereka. Divisi mendalam langit miliknya ini adalah sesuatu yang telah dipelihara selama bertahun-tahun oleh Istana Mendalam Langit, menghabiskan banyak sumber daya. Sedangkan pasukan 9 neter lemah dan lemah. Dibandingkan dengan divisi mendalam langit, itu adalah perbedaan antara siang dan malam. Karena itu, jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menjadi hasil yang menghancurkan. Ledakan. Karakter Xiao Tian kejam dan paranoid. Jadi ketika dia mengucapkan ejekannya, dia tidak memberi Mu Chen kesempatan. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Battle wheel yang luas di belakangnya membubung ke langit, membentuk berjuta-juta sinar cahaya yang tampak seperti badai yang menyelimuti Mu Chen. Di jalur pancaran cahaya itu, ruang bergelombang dengan fluktuasi energi yang membuat bahkan penguasa kelas 6 memakai ekspresi serius. Meskipun budidaya Xiao Tian hanya di penguasa kelas 4, bahkan penguasa kelas 6 akan sangat ketakutan setelah dia menguasai divisi mendalam langit. Mu Chen melihat serangan yang menyelimuti dari segala arah dengan sedikit kerutan di alisnya. Tangannya juga membentuk segel dan lautan battle wheel yang tak terbatas di belakangnya bergelombang dan membentuk penghalang battle wheel yang besar. Ledakan, 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 sinar cahaya battle wheel yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang, menyebabkan penghalang besar dengan cepat runtuh sebelum hancur dengan ledakan keras. Saat penghalang hancur, berkas cahaya yang tersisa dari battle wheel menyapu ke arah Mu Chen. Li, sebuah cahaya dingin melintas di pupil Mu Chen dan tangisan cemerlang bergema di antara langit dan bumi. Battle wheel spirit yang besar segera terbentuk di lautan battle wheel, kedua sayapnya seperti bilah tajam yang menyapu dan langsung mengubah fluktuasi energi spiritual yang kejam itu menjadi kilauan cahaya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada 9 neter bird battle wheel spirit yang besar di belakang Mu Chen dengan kejutan berkedip di mata mereka. Itukah roh kehendak pertempuran? Ini benar-benar kuat. Itu membuat pertempuran pasukan 9 neter akan meningkat pesat. Tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa hanya pasukan yang telah membentuk battle wheel spirit mereka yang dapat dianggap sebagai pasukan sungguhan. Jadi spirit of battle wheel sekuat ini. Petik 2. Segala macam bisikan bergema di seluruh wilayah. Lagi pula, ada terlalu sedikit pasukan yang bisa membentuk battle wheel spirit mereka, jadi menyaksikannya saat ini telah memperluas wawasan mereka. Haha, ini adalah battle wheel spiritmu. Xiao Tian mengejek, melihat battle wheel spirit dari pasukan 9 neter yang besar dengan lengkungan ejekan yang tergantung di sudut bibirnya. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Menyelesaikan kata-katanya, kehendak pertempuran di belakangnya tiba-tiba tersapu saat itu dengan panik bersatu. Itu langsung menyebabkan retakan besar di puncak dari battle wheel yang luas, itu seperti gempa bumi. Semua orang memusatkan pandangan mereka ke belakang Xiao Tian. Bayangan tiba-tiba yang menyelimutinya telah menyebabkan wajah banyak ahli berubah dari khusyuk menjadi heran. Piton battle wheel besar yang berukuran kira-kira beberapa ribu kaki telah terbentuk, melayang di atas cakrawala. Desisan tersebut telah menyebabkan undulasi di luar angkasa dan ada rune menyilaukan yang terukir di tubuh Piton, memancarkan undulasi yang menakjubkan. Piton battle wheel itu bahkan lebih besar dari battle wheel spirit yang dibentuk oleh Mu Chen. Membandingkan keduanya, ada juga perbedaan dalam gelombang energi spiritual. Mu Chen ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pasukan 9 neternya hanya berjumlah sekitar 5.000 dan pasukan Xiao Tian 3 kali lipat dari miliknya. Battle wheel spirit yang dibentuk oleh mereka berdua pada dasarnya adalah siang dan malam. Di puncak paviliun surgawi, Fang Yi dengan dingin mencibir ketika dia melihat dua battle wheels yang besar. Tepat di depannya, Zantai Liuli sedikit menyipitkan matanya. Selanjutnya, ada sedikit keterkejutan di matanya ketika dia melihat battle wheel spirit Mu Chen. Pertempuran kehendak yang dibentuk oleh Mu Chen memiliki lebih dari 4.000 rune, dan battle wheel spirit Xiao Tian hanya memiliki 6.000 rune, Zantai Liuli bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar gumamannya, Fang Yi tertegun sebentar,
Sebelum tertawa, sepertinya Mu Chen bertekad untuk mati. Meskipun mereka tidak tahu apa arti rune, mereka dapat mengetahui dari ekspresi Zantai Liuli bahwa jumlah rune yang lebih tinggi seharusnya lebih kuat. Zantai Liuli tidak memperhatikan Fang Yi. Dia menatap Mu Chen dengan heran. Mungkin sebagian besar orang tidak terbiasa dengan kekuatan Battle Wheel, sehingga sebagian besar dari mereka berada pada tahap awal dalam memimpin Battle Wheel dan tidak akan tahu banyak tentangnya. Tetapi menurut spekulasi Zantai Liuli, mungkin bahkan Mu Chen atau Xiao Tian tidak tahu arti di balik rune. Tapi Zantai Liuli telah melihat beberapa informasi mengenai mereka pada teks kuno, jadi dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan antara Battle Wheels, yang ditentukan oleh rune pada Battle Wheel Spirit. Rune terkait erat dengan Battle Wheel dari sebuah pasukan, sehingga pasukan dengan Battle Wheels yang lebih kuat dapat membentuk lebih banyak rune pada Battle Wheel Spirit. Dan menilai dari situasi saat ini, rune pada Battle Wheel Spirit Mu Chen memang lebih rendah dari milik Xiao Tian, tetapi pasukan Xiao Tian 3 kali lebih banyak daripada pasukan Mu Chen. Itu berarti jika mereka berdua berada di level yang sama, Mu Chen mungkin sudah menekan Xiao Tian sekarang, yang berarti pemahaman Mu Chen tentang Battle Wheel sangat luar biasa. Dengan hanya 5.000 anggota pasukan 9 neter dan mampu membentuk Battle Wheel Spirit dengan lebih dari 4.000 rune. Sulit bahkan untuk Zantai Liuli. Mu Chen ini memang memiliki beberapa kemampuan. Haha, Mu Chen, apakah Anda tahu perbedaan di antara kami sekarang? Bahkan jika kita membandingkan Battle Wheel Spirits, kamu masih kalah denganku. Saat ular sanca besar itu melingkar di belakang Xiao Tian, dia tertawa, sambil menatap Mu Chen. Itu karena dia bisa merasakan bahwa Battle Wheel Spirit yang dibentuk oleh Mu Chen lebih rendah dari miliknya, jadi hasil dari pertempuran ini jelas terlihat. Alis Mu Chen dirajut saat dia melihat piton di belakang Xiao Tian, tapi tidak ada riak di matanya. Sungguh tatapan yang menjijikkan, mati. Melihat tatapan tenang Mu Chen, mata Xiao Tian melonjak dengan niat membunuh. Itu karena dia ingin melihat Mu Chen panik, tidak begitu tenang dan tenang. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan gonggongan dan ular piton di belakangnya mendesis saat rune di atasnya meledak dengan cahaya dan pertempuran yang mengerikan akan menyebar. Ledakan, piton tiba-tiba membuka mulutnya dan napas Battle Wheel 1000 kaki dimuntahkan, langsung mencairkan ruang dan menyelimuti Mu Chen. Segel Mu Chen berubah dan 9 neter Battle Wheel Spirit berteriak keras, sebelum mengepakkan sayapnya seperti perisai untuk menahan nafas. Mendesis, mendesis. Dalam sekejap, suara mendesis terdengar saat Battle Wheels bentrok. Tanda di sayap 9 neter Battle Wheel Spirit secara bertahap meredup. Itu adalah tanda Battle Wheel sedang kelelahan. Meskipun rune pada piton telah meredup juga, kecepatannya meredup lebih lambat daripada Battle Wheel Spirit dari pasukan 9 neter. Dilihat dari situasi saat ini, tidak akan lama sebelum Battle Wheel Spirit dari pasukan 9 neter berada pada posisi yang tidak menguntungkan dari pertempuran. Para penonton juga sepertinya memperhatikan adegan ini dan menghela nafas. Sepertinya Mu Chen telah menendang pelat logam kali ini. Di belakang Mu Chen, alis 9 neter, Mountain Splitting King dan yang lainnya berkerut saat kekhawatiran di mata mereka semakin dalam. Huff, tapi di bawah tatapan gugup mereka, Mu Chen dengan lembut meludahkan gumpalan kabut putih, sebelum menoleh dan tersenyum pada Raja Elang Darah. Senyumnya telah menyebabkan hati 9 neter dan yang lainnya tersentak. Raja Elang Darah, izinkan aku meminjam pasukan Elang Darahmu. Bab 865 meminjam pasukan. Raja Elang Darah, izinkan aku meminjam pasukan Elang Darahmu. Ketika Raja Elang Darah meminta sisanya mendengar kata-kata Mu Chen, hati mereka tidak bisa menahan gemetar saat mereka menatap Mu Chen dengan ragu. Yang terakhir ingin mengendalikan Battle Wheel of the Bloodhawk Troop saat ini. Tapi, bisakah dia benar-benar memimpin Battle Wheel of the Bloodhawk Troop saat memimpin 9 neter Troop? Mereka adalah dua Battle Wheels yang sama sekali berbeda. Meskipun Raja Elang Darah dan yang lainnya tidak terlalu tahu tentang Battle Wheels, mereka tahu bahwa jika terjadi kecelakaan ketika mencoba mengendalikan dua energi yang berbeda, itu akan menyebabkan mereka membalas dendam kepada pengguna. Meskipun Mu Chen telah membantu mereka untuk membentuk Battle Wheel Spirits dari pasukan mereka, itu dilakukan selangkah demi selangkah dan tidak sekaligus. Tentu, meskipun hati mereka bingung, Raja Elang Darah masih tegas dan langsung setuju. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan pasukan Elang Darah bersiul seperti awan berdarah, lalu melayang di belakang Mu Chen. Terima kasih. Mu Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya dan tidak berbicara lagi.
Dia mengarahkan tatapan tajamnya ke arah pasukan elang darah. Seketika, raungan menggelegar terdengar di hati pasukan elang darah dan kehendak pertempuran yang besar menyapu bersih. Mu Chen membagi sebagian dari keinginannya dari hatinya menjadi Battle Wheel of the Bloodhawk Troop yang luas. Mu Chen ini sebenarnya mencoba menggunakan kehendak pertempuran pasukan elang darah. Tindakan Mu Chen telah menyebabkan keributan di wilayah ini, yang diharapkan, dan tatapan ragu yang tak terhitung menembaki Mu Chen, sementara mereka merasa tidak percaya. Apakah Mu Chen mencoba upaya apapun dalam krisis? Fang Yi mengerutkan kening saat dia dengan dingin mencibir. Dia tidak bertindak gegabah. Di depannya, Zantai Liuli dengan lembut menggelengkan kepalanya, lalu fokus pada sosok Mu Chen dengan noda keheranan di matanya. Bukan tidak mungkin untuk mengontrol Battle Wheels yang berbeda, tapi itu membutuhkan tingkat kontrol yang sangat menuntut. Lalu, bisakah dia mencapainya? Wajah Fang Yi sedikit tidak enak dilihat saat dia berkata. Zantai Liuli menjawab, aku tidak yakin, tapi karena Mu Chen adalah orang yang tenang, dia seharusnya tidak melakukan tindakan yang sia-sia. Karena dia telah memilih untuk melakukan ini, dia harus memiliki kepercayaan diri. Petik 2. Tatapan Fang Yi menjadi gelap, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia telah bertarung dengan Mu Chen dan tahu karakter yang terakhir. Melakukan sesuatu tanpa percaya diri bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Mu Chen. Tetapi ingin Fang Yi mengakui itu jelas tidak mungkin. Dia lebih suka percaya bahwa Mu Chen hanya berusaha berjuang. Meskipun dia tidak berharap Xiao Tian membunuh Mu Chen, dia bersedia melihat reputasi yang terakhir hancur. Kau mencoba mengendalikan dua Battle Wheels. Kamu benar-benar sombong. Tatapan Xiao Tian dingin saat dia menyaksikan adegan ini juga dengan matanya yang berkedip-kedip. Sebagai seorang jenius Battle Wheel, dia tahu betapa arogan tindakan Mu Chen saat ini. Itu karena bahkan dia akan membutuhkan waktu lama untuk mengendalikan dua Battle Wheels, tetapi Mu Chen tidak terlihat memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan pasukan elang darah. Namun, meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu, tindakannya bahkan lebih kejam. Piton mulai melepaskan beberapa serangan yang merajalela. Meskipun kehendak pertempuran 9 pasukan Nether mundur, itu belum dikalahkan. Gemuruh, konfrontasi kekerasan antara Battle Wheels telah menyapu badai di wilayah ini, menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar. Tetapi bahkan setelah gemetar, sosok Mu Chen tidak bergoyang. Dia telah menutup kedua matanya, menutup semua gangguan dari dunia luar. Pikirannya telah mengendalikan keinginannya untuk segera bergabung dengan kehendak pertempuran pasukan elang darah. Dia telah menutup matanya selama lebih dari 10 napas, sebelum perlahan membukanya dengan kedipan cahaya merah di kedalaman matanya. Ledakan, pada saat itu ketika Mu Chen membuka matanya, Battle Wheel pasukan elang darah akhirnya meledak dengan sinar cahaya berdarah yang membubung ke cakrawala dan mulai terjalin. Tatapan keheranan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini, tetapi dengan sangat cepat, keterkejutan mereka berubah menjadi keterkejutan ketika mereka menyadari bahwa elang darah besar sedang membuka sayapnya dan cahaya darah terjalin dengan rune yang menyebar pada elang yang telah memancarkan Battle Wheel yang menakjubkan juga. Li, tangisan seperti hark yang brilian bergema di seluruh wilayah ini dan banyak kekuatan tidak dapat menahan diri untuk melebarkan mulut mereka saat melihat elang darah, sebelum menghirup napas dingin untuk waktu yang lama setelahnya. Tidak hanya Mu Chen berhasil mengendalikan Battle Wheel pasukan elang darah juga, dia bahkan telah membentuk Battle Wheel Spirit untuk pasukan elang darah. Bukankah itu berarti Mu Chen saat ini sedang mengendalikan dua Battle Wheel Spirits saat ini? Itu, bagaimana ini mungkin? Wajah Fang Yi pucat dan tatapannya menjadi lebih serius. Mu Chen tampaknya tumbuh lebih kuat setiap kali mereka bertemu. Bahkan membentuk Battle Wheel Spirit untuk pasukan Bloodhawk juga, sebuah noda keheranan melintas di mata Zantai Liuli saat dia melihat Battle Wheel pasukan Bloodhawk dan dengan ringan berkata, ada total 3.000 rune di Bloodhawk pertempuran akan semangat. Meskipun itu lebih rendah daripada pasukan 9 Nether, itu mungkin karena kendali Mu Chen atas roh pertempuran pasukan elang darah lebih rendah daripada pasukan 9 Nether. Tapi dengan dua Battle Wheel Spirits, dia seharusnya bisa menghadapi Xiao Tian. Dengan munculnya Bloodhawk Battle Wheel Spirit, wajah Xiao Tian juga berubah. Dia dengan menakutkan menatap Mu Chen. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki beberapa cara. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatapnya tanpa menanggapi sampahnya. Segelnya berubah dan Bloodhawk Battle Wheel Spirit mengeluarkan teriakan keras sebelum muncul di atas Xiao Tian, sambil mengepakkan sayapnya. Ketika mengepakkan sayapnya, bulu darah ditembak jatuh,
meninggalkan bekas di angkasa. Sial, menghadapi serangan Bloodhawk Battle Wheel Spirit, wajah Xiao Tian menjadi gelap. Dia tidak berani melambat sedikit pun. Piton telah berhenti melepaskan serangan dan menyapu ekornya, menghancurkan bulu-bulu darah itu. Ketika roh kehendak pertempuran Piton berhenti menyerang, roh kehendak pertempuran 9 meter segera menerkam, menargetkan roh kehendak pertempuran Piton bersama dengan roh kehendak pertempuran elang darah. Ledakan, 3 Battle Wheel Spirits bertarung dan, sesaat kemudian, baik Mu Chen dan Xiao Tian memiliki kilatan cahaya dingin di mata mereka. Pada saat berikutnya, 3 Battle Wheel Spirits telah meledak dengan Battle Wheels yang kejam dan bentrok bersama. Tidak ada gerakan mewah dalam bentrokan ini. Mereka benar-benar bersaing dalam kekuatan Battle Wheels. Sebelumnya, Piton Battle Wheel Spirit jelas lebih kuat dari Nine Nether Battle Wheel Spirit. Tetapi dengan bergabungnya Bloodhawk Battle Wheel Spirit, Piton Battle Wheel Spirit ditekan dan kedua belah pihak terkunci dalam pertandingan kelelahan. Wajah Liu Yan menjadi sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat situasi yang dibalikkan oleh Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Mu Chen masih memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Itu, Liu Yan menggertakkan giginya dengan amarah yang berkobar di hatinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gemuruh. Di atas langit, ketiga Battle Wheel Spirits bertarung dengan keras dan setiap bentrokan akan menyebabkan undulasi di ruang sekitarnya. Pada akhirnya, 3 Battle Wheel Spirits telah bentrok dengan kekuatan penuh dan meledak dari benturan di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak benar-benar bertarung di level yang sama. Bagaimana mungkin? Mata Xiao Tian memerah pada adegan ini. Meskipun mereka telah bertarung pada level yang sama, itu masih sangat tidak dapat diterima baginya. Dia mengendalikan pasukan elit dari divisi mendalam langit, sedangkan Mu Chen hanya memiliki pasukan 9 meter yang lemah. Bahkan dengan pasukan elang darah, pihak lain hanya memiliki sekitar 10.000 jumlahnya, yang masih kalah dengan divisi mendalam langit mereka. Oleh karena itu, hasilnya bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Di tanganmu, pasukan itu terbuang sia-sia. Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik Xiao Tian dan suaranya yang tenang telah menyebabkan mata yang terakhir menjadi lebih merah. Kamu mencari kematian. Xiao Tian meraung dan hendak memerintahkan divisi mendalam langit untuk bertarung dengan Mu Chen lagi. Namun, Liu Yan muncul di sampingnya dan menghentikannya dengan ekspresi gelap. Istana mendalam langit mereka telah menerima perintah dari ayahnya untuk menyelidiki reruntuhan kematian. Jika mereka menderita kekalahan berat bersama dengan pihak lain, mereka tidak akan memiliki kemampuan lagi untuk menjalankan misi. Menurut pikiran Liu Yan, dia hanya ingin menggunakan kemampuan Xiao Tian untuk meredam semangat Mu Chen sebelum memasuki reruntuhan, merusak reputasinya. Dia tidak punya pikiran untuk melepaskan pertempuran penuh. Kita akan menghadapinya lagi setelah memasuki reruntuhan kematian. Liu Yan berkata kepada Xiao Tian. Xiao Tian memiliki ekspresi buas saat dia menatap Mu Chen dengan matanya yang terlihat merah, sebelum menyikat lengan bajunya dan mundur. Mu Chen hanya dengan tenang menyaksikan adegan ini. Hanya setelah Xiao Tian mundur, dia dengan dingin menyapu pandangannya ke arah Fang Yi, sebelum suaranya yang dingin bergema, apakah masih ada orang yang meragukan kualifikasi domain Great Havenlau saya? Seluruh wilayah sunyi, tanpa ada yang berani memprovokasi Mu Chen saat ini. Bahkan penguasa kelas 6 memiliki ketakutan yang tersembunyi di mata mereka. Mu Chen telah menetapkan kekuatannya dari pertempuran ini. Wajah Fang Yi gelap tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat keheningan di wilayah ini, Mu Chen tidak berbicara lagi. Dia mulai berbalik dan hendak kembali ke perkemahan. Ledakan, tapi tepat ketika Mu Chen hendak berbalik, suara keras meledak. Itu adalah teriakan yang terdengar seperti lolongan menyakitkan dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Niat membunuh yang memenuhi raungan itu telah menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Perubahan mendadak telah membuat semua orang yang hadir terkejut, sebelum mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka untuk mengarahkan tatapan terkejut mereka ke arah reruntuhan kematian yang berada dalam kegelapan. Raungan abnormal itu sepertinya berasal dari reruntuhan kematian. Bab 866 masuk. Mengaum, raungan aneh yang dipenuhi dengan penderitaan tanpa akhir terdengar dari dalam reruntuhan kematian. Keputusasaan dalam suara itu membuat semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Selanjutnya, raungan itu disertai dengan raungan tak berujung yang sepertinya mengandung energi aneh yang membuat seluruh wilayah ini menjadi gelap. Perasaan tertekan menyelimuti. Di luar Deatrone,
Banyak ahli tercengang di mata mereka saat mereka melihat kegelapan. Meskipun mereka belum memasuki reruntuhan kematian, mereka sudah mulai merasakan betapa mengerikannya itu. Gelombang ini, Mu Chen juga tiba-tiba menyipitkan matanya pada saat ini dan menatap reruntuhan kematian dengan kaget. Raungan itu sepertinya mengandung energi khusus yang tidak asing baginya. Itu adalah energi Battle Wheel. Reruntuhan kematian ini pasti terkait dengan master formasi pertempuran. Api yang menyala-nyala di hati Mu Chen saat dia mengarahkan pandangannya ke reruntuhan kematian. Sepertinya keributan dari reruntuhan kematian dipengaruhi oleh pertempuran sengit sebelumnya, sehingga menyebabkan sesuatu di reruntuhan bereaksi terhadapnya. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia berbalik ke domain Great Havenlau dan berkata, sepertinya reruntuhan kematian ini memang terkait dengan Battle Formation Masters. Saya telah merasakan gelombang Battle Wheel darinya. Petik 2. Wajah Nine Nether, Mountain Splitting King dan yang lainnya gemetar. Reruntuhan kematian tidak normal pada saat ini dan mereka telah mengkonfirmasi berita bahwa itu terkait dengan master formasi pertempuran. Jadi akan ada bahaya besar yang ada di dalam, sehingga mereka harus lebih berhati-hati. Kapan kita akan pindah? Nine Nether bertanya dengan suara rendah. Mari kita tunggu dulu. Mu Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengkonfirmasi bahwa reruntuhan kematian terkait dengan master formasi pertempuran, itu membuatnya tenang, karena gegabah dan menonjol tidak akan menguntungkan mereka di tanah berbahaya semacam ini. 9 Nether dan yang lainnya dengan jelas juga memahami faktor ini saat mereka menganggukkan kepala. Setelah itu, kelompok itu mendarat di puncak dan melihat reruntuhan kematian yang diselimuti kegelapan dengan penjagaan mereka. Seiring dengan pesta domain Great Havenlau menetap, raungan abnormal di reruntuhan kematian secara bertahap melemah, sebelum benar-benar menghilang. Setelah reruntuhan kematian menjadi tenang, kekuatan di wilayah ini secara bertahap mulai bergerak. Keributan sebelumnya membuktikan bahwa reruntuhan kematian ini tidak normal dan ada kemungkinan besar itu adalah reruntuhan kelas 1. Jika mereka bisa masuk lebih dulu, maka mereka akan memiliki inisiatif untuk memperbaiki sejumlah besar pelet asal jatuh. Sejumlah besar pelet asal jatuh yang bisa disuling dari reruntuhan kelas 1 membuat mereka menjilat bibir mereka. Selain itu, pasti ada artefak surgawi, seni surgawi, dan segala macam harta yang ditinggalkan oleh para ahli dari zaman kuno, yang akan membuat mata siapapun memerah karena keserakahan. Oleh karena itu, di bawah godaan ini, situasi di luar reruntuhan kematian, yang awalnya tenang, mulai gelisah saat keserakahan tumbuh di mata kekuatan lain. Jelas, tidak sembarang orang bisa mempertahankan alasan mereka di bawah godaan ini, bersama dengan siapapun yang memiliki mentalitas beruntung di hati mereka. Suara mendesing. Saat suasana gelisah menyebar, itu telah berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum ada beberapa kekuatan yang tidak bisa menahan diri. Kemudian, ribuan siluet tiba-tiba pindah, berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak menuju reruntuhan kematian yang diselimuti kegelapan. 1000 siluet itu jelas berasal dari kekuatan yang sama, dengan beberapa sosok yang kuat. Secara alami, jika seseorang tidak memiliki kemampuan di tempat seperti ini, mereka tidak akan berani mengungkapkan keserakahan di hati mereka. Suasana di wilayah ini sangat gelisah, dan sekarang setelah pasukan itu mengambil inisiatif untuk bergerak, itu langsung meningkatkan kegelisahan hingga batasnya. Segera, ada lebih dari 10 kekuatan yang mengertakkan gigi dan telah pindah juga. Mereka tidak ingin membiarkan orang lain mendapat manfaat terlebih dahulu, dan dengan demikian, mengakibatkan harta di reruntuhan kematian benar-benar direnggut. Suara mendesing. Suara mendesing. Seiring dengan lebih banyak kekuatan yang melonjak ke langit, seluruh wilayah menjadi sangat ramai. Ada garis-garis cahaya yang terbang melintasi cakrawala dari segala arah. Adegan itu sangat spektakuler. Mu Chen berdiri di puncak saat dia dengan tenang menyaksikan kekuatan-kekuatan yang seperti ngengat terbang ke dalam api tanpa belas kasihan di matanya. Keserakahan adalah kejahatan terbesar, dan karena mereka serakah, mereka secara alami harus membayar harga untuk menjadi serakah. Tatapan Mu Chen tersapu saat dia melihat beberapa puncak lainnya. Di puncak-puncak itu, pasukan paviliun surgawi dan istana mendalam langit tidak bergerak, yang sama untuk kekuatan kuat itu juga. Jelas, mereka sedang menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Karena kekuatan itu bisa berdiri menjulang di wilayah utara selama bertahun-tahun, mereka secara alami terpuji. Saat pikiran Mu Chen berkedip,
tatapannya telah kembali ke reruntuhan kematian dan dia bisa merasakan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang memasuki reruntuhan kematian, itu mulai memancarkan gelombang energi spiritual yang kejam. Samar-samar, ada ledakan pembantaian energi spiritual yang terdengar. Kekuatan-kekuatan itu pasti menemui beberapa penghalang, tapi itu tidak di luar dugaan Mu Chen. Jika pasukan itu tidak menemui penghalang apapun, maka Mu Chen benar-benar tidak akan berani memasukinya. Lagi pula, akan aneh jika tidak ada hambatan, dan dengan kehati-hatian Mu Chen, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan logika. Itu karena ada kemungkinan kematian yang tinggi. Gemuruh. Ledakan energi spiritual yang kejam terus-menerus terdengar dari reruntuhan kematian, dan dalam kegelapan yang ada dalam pandangan mereka, pertempuran kacau pecah. Hampir, setelah beberapa saat, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa gelombang Battle Wheel mulai melemah di Death Ruin. Ayo pergi. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, Zhante Liuli dengan ringan berbicara dari gunung tempat pesta paviliun surgawi tinggal. Ledakan. Seiring dengan suaranya, energi spiritual yang tak terbatas membubung ke langit saat banyak pasukan kuat bersiul, bergerak keluar seperti awan yang menutupi langit menuju reruntuhan kematian. Paviliun surgawi telah pindah. Setelah paviliun surgawi, istana mendalam langit telah pindah juga. Jelas, Zhante Liuli dari Divine Pavilion dan Xiao Tian dari Sky Profound Palace pasti merasakannya juga. Cukup cepat, melihat orang-orang itu, Mu Chen tersenyum ringan, sebelum melihat para raja. Begitu kita memasuki reruntuhan kematian, kita pasti tidak boleh berpisah. Baik, para raja tidak membantah kata-katanya dan semuanya menganggukkan kepala. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Menjelajah ke tempat yang berbahaya seperti itu, yang terbaik bagi mereka untuk tetap bersatu sehingga mereka bisa menjamin keselamatan rekan mereka. Ayo pergi. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen tersenyum. Tidak lagi ragu-ragu dia dengan ringan melambaikan tangannya. Sosoknya telah meledak terlebih dahulu dengan para raja mengikuti dengan cermat dan 4 pasukan elit mengejar mereka. Mereka seperti awan hitam yang menyapu cakrawala. Hanya dalam lusinan napas, mereka sudah muncul di luar reruntuhan kematian yang diselimuti kegelapan. Kegelapan mengalir di dalamnya, memancarkan rasa dingin tak berujung yang akan membuat hati orang lain merinding. Namun, kegelapan tidak menghalangi kemajuan tentara. Sebaliknya, aura menakjubkan dari formasi besar menyapu dan telah menghilangkan sebagian besar kegelapan, samar-samar mengungkapkan tanah gelap di mana tulang yang tak terhitung banyaknya bisa dilihat di tanah. Mu Chen menatap tulang-tulang itu dan matanya menyipit saat dia menyadari bahwa tulang-tulang itu semua ditempatkan dalam posisi yang sama, seperti batu yang tidak bisa menggerakkannya meski sudah mati. Itu adalah pasukan, tetapi bahkan setelah kematian mereka, itu masih merupakan pasukan yang tak kenal takut dan kuat. Master formasi pertempuran yang bisa memimpin pasukan ini benar-benar luar biasa. Tatapan Mu Chen berkobar saat dia melihat ke kedalaman kegelapan. Di reruntuhan kematian, pasti ada master formasi pertempuran yang mati di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan itu, siapa tahu, dia mungkin bisa menjadi master formasi pertempuran sejati. Jika dia menjadi master formasi pertempuran sejati, maka posisinya di domain Great Havenlow mungkin akan melebihi para raja. Pikiran panas melintas di hatinya dan Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak, dengan cepat menyerbu ke dalam kegelapan dengan pasukan besar mengikuti seperti arus dan semua orang benar-benar dilahap oleh kegelapan. Ketika domain Great Havenlow, paviliun surgawi dan pasukan istana mendalam langit telah memasuki reruntuhan kematian, kegelapan melonjak di area terdalam reruntuhan. Samar-samar, ada raungan yang sepertinya bukan milik manusia yang dipenuhi dengan kehancuran. Kegelapan berdesir dan sepertinya ada kursi batu yang muncul di kedalaman dengan siluet lapis baja hitam di atasnya. Rambut putihnya terbungkus longgar, matanya merah dan penuh dengan kehancuran. Medan perangku, siapapun yang mengganggu, mati. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara serak yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebar dengan menakutkan. Bab 867 Tentara Zombie. Di reruntuhan kematian yang gelap, aura kematian yang pekat menyapu seluruh wilayah ini. Seluruh wilayah itu seperti dunia kematian yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Berdesir, tapi hari ini, keheningan maut di reruntuhan kematian ini pecah saat banyak orang berbondong-bondong datang. Teriakan pertempuran yang tidak teratur membuat reruntuhan kematian ini sangat ramai.
Ketika Mu Chen memimpin pesta domain Great Havenlau ke reruntuhan kematian, kecepatan pesta telah didorong ke batas, seperti tombak yang tidak bisa dia hentikan, saat mereka dengan cepat berjalan jauh ke dalam reruntuhan kematian. Tapi di bawah entry cepat mereka dengan cepat melihat halangan di reruntuhan kematian ini. Itu adalah ribuan prajurit zombie. Prajurit itu mengenakan baju besi busuk dan tubuh mereka semua telah menjadi mumi dan tampak seperti kerangka. Hanya lampu merah tua yang masih berkedip-kedip di rongga mata mereka yang runtuh, memancarkan aura tak menyenangkan yang mirip dengan penghancuran segala sesuatu. Prajurit zombie inilah yang menghalangi para penyerbu dan energi spiritual yang tak terbatas memancar dari tubuh mereka saat mereka bertempur dalam pertempuran sengit dengan para penyerbu. Prajurit ini yang memancarkan aura busuk di seluruh tubuh mereka telah kehilangan akal sehat mereka, seperti mayat berjalan yang tidak tahu rasa sakit dan tanpa rasa takut maju. Selanjutnya, serangan mereka sangat terkoordinasi, bergerak sebagai satu kesatuan. Energi spiritual bercampur dengan aura busuk telah menyatu, meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ada banyak kekuatan kuat yang jatuh di tangan mereka, karena mereka tidak siap. Prajurit zombie ini, Mu Chen melihat prajurit zombie yang sangat terkoordinasi dan matanya menyipit. Dia bertukar pandang dengan Nine Nether dan tatapannya berubah serius. Itu karena mereka menyadari bahwa aura pada prajurit zombie ini sebenarnya sama dengan senior dari Istana Surga Kuno yang mereka temui sebelumnya di kehancuran pertama mereka. Prajurit ini semuanya menderita invasi aura jahat dan tubuh mereka membusuk. Inilah mengapa mereka terlihat seperti ini sekarang. 9 Nether berkata, Klan Iblis. Mendengar penjelasannya, ekspresi Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya menjadi muram. Meskipun perang primordial sudah lama sekali, mereka masih tahu betapa menakutkannya klan Fin meskipun berabad-abad telah berlalu. Para penyerbu asing itu adalah musuh bersama semua bentuk kehidupan di dunia 1000 besar. Berhati-hatilah, Mu Chen mengingatkan sebelum membaca sekilas. Di belakangnya, tentara juga telah menerima perintahnya dan mulai waspada dengan battle wheel yang tak terbatas beriak dan tatapan hati-hati mereka mengawasi sekeliling. Pasukan besar itu seperti badai yang menyapu. Mungkin karena parti mereka terlalu kuat, tapi para zombie warrior itu tidak menghalangi mereka dan membiarkan mereka lewat. Tapi Mu Chen tidak merasa lega ketika para prajurit zombie membiarkan mereka lewat dan dalam hati telah menegangkan hatinya. Tatapannya juga lebih waspada saat dia melihat sekeliling. Tetapi kewaspadaannya dengan cepat membuktikan bahwa dia benar. Ketika mereka menyapu kegelapan, gelombang battle wheel yang ganas tiba-tiba meledak dari gua kegelapan. Detik berikutnya, arus telah menyapu keluar yang dipenuhi dengan aroma busuk. Arus itu adalah kehendak pertempuran yang kuat. Mu Chen menyipitkan matanya dan tatapannya tertuju ke arah gua, di mana dia melihat beberapa ribu sosok mumi naik saat battle wheel yang tak terbatas bangkit. Tapi battle wheel itu tidak memberinya perasaan yang membara. Itu dipenuhi dengan fluktuasi kematian yang menakutkan sebagai gantinya. Rajamu, kamu tidak perlu berurusan dengan orang-orang ini. Serahkan pada pendekar pedang spiritualku. Raja pedang spiritual melihat ke arah pasukan zombie yang menghalangi saat dia membuat Mu Chen tertawa. Dia telah melambaikan tangannya dan pendekar pedang spiritual mengeluarkan raungan yang dalam dengan kehendak pertempuran yang tak terbatas menyebar, membentuk sosok yang memegang pedang di atas pendekar pedang spiritual. Sosok ringan itu dibentuk dengan battle wheel. Itu adalah battle wheel spirit of the spiritual swordsman yang dibentuk di bawah bantuan Mu Chen. Berdengung, berdengung. Suara deru pedang yang menderu terdengar saat sosok besar itu dengan marah menebas pedang besar di tangannya ke bawah. Banyak sinar pedang 100 kaki tersapu. Mereka dipenuhi dengan battle wheels yang kuat di masing-masing balok pedang itu. Berdesir, sinar pedang itu seperti seberkas cahaya yang melesat melintasi cakrawala dan langsung merobek arus hitam battle wheel yang bersiul-siul. Setelah itu, sosok itu telah mengeksekusi battle wheel-nya hingga batasnya dan sinar pedang terbang ke segala arah, menyelimuti pasukan zombie yang berjumlah ribuan. Ledakan, ledakan. Konfrontasi kedua pihak secara instan menyebabkan battle wheels menyapu, langsung menusuk langit dan bumi dengan lubang. Tetapi di bawah konfrontasi yang ganas ini, battle wheel spiritlah yang memegang pedang yang bahkan lebih ganas. Saat battle wheel bergelombang, pasukan zombie dengan cepat dikalahkan. Sebelum pasukan zombie menjadi debu, seolah-olah senyum bebas muncul di wajah mumi mereka. Itu bukanlah sisa-sisa kesadaran mereka tetapi sebuah insting. Dengan para prajurit zombie itu berubah menjadi abu, energi abnormal yang agung telah berdesir,
yang membuat mata Mu Chen dan yang lainnya menyala. Itu karena energi itu adalah aura asal jatuh yang mereka butuhkan. Raja Pedang Spiritual tertawa saat dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar menyedot aura asal jatuh yang besar. Dia disempurnakan menjadi beberapa ribu pelet asal jatuh dalam waktu kurang dari 10 napas waktu. Jumlah seperti itu sudah sebanding dengan panen reruntuhan kelas 3. Reruntuhan kematian ini jelas merupakan reruntuhan kelas 1. Mata Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya menjadi merah saat mereka mengutuk Raja Pedang Spiritual karena licik di hati mereka, karena dia telah bergerak begitu cepat. Terima kasih banyak kepada Rajamu karena telah membantuku membentuk Battle Wheel Spirit. Kalau tidak, pendekar pedang spiritual saya pasti harus membayar harga untuk berurusan dengan mereka. Raja Pedang Spiritual menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen dan dengan sopan tersenyum. Jika Spiritual Swordsman masih belum membentuk Battle Wheel Spirit ketika mereka bertarung dengan pasukan zombie, mereka pasti harus membayar beberapa harga, bahkan jika mereka bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Tetapi dengan bantuan roh kehendak pertempuran, mereka tidak menderita kerugian apapun. Peningkatan kekuatan bertarung mereka tidak hanya sedikit. Mu Chen tersenyum ke arah Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya. Ini baru permulaan. Jika kita masuk lebih dalam, aku khawatir itu tidak mungkin bahkan jika kalian tidak mau membantu. Petik 2. The Mountain Splitting King dan yang lainnya menjilat bibir mereka ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen. Mereka semua tampak bersemangat tanpa rasa takut sedikit pun. Awal yang baik jelas telah membangkitkan niat berburu mereka. Mari kita tingkatkan kecepatan kita. Mu Chen melihat jauh ke depan dan bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kejam di mana-mana di reruntuhan kematian ini. Pasukan lain pasti merasakan pasukan zombie yang memiliki sejumlah besar Valen Origin Aura juga. Dibandingkan dengan reruntuhan kelas 3 biasa, jumlah aura asal jatuh di sini agak lebih besar. Jadi sekarang, mereka harus mempercepat kecepatan berburu mereka. Mu Chen telah mengarahkan pandangannya ke bagian terdalam dari reruntuhan kematian dengan kilatan keseriusan di matanya. Dilihat dari situasi saat ini, hampir semua ahli di sini telah menderita invasi aura jahat. Jadi dia tidak tahu tentang situasi mengenai master formasi pertempuran yang mereka cari. Jika demikian halnya, maka di akhir perjalanan ini, mereka mungkin harus menghadapi master formasi pertempuran yang telah diserbu dengan aura jahat. Meskipun dia tidak tahu, sehubungan dengan kekuatan master formasi pertempuran dalam situasi ini, master formasi pertempuran terlemah masih merupakan eksistensi yang mengerikan. Tetapi jika mereka mundur pada saat ini, mereka pasti akan merasa sangat tidak menyerah. Oleh karena itu, meskipun ini adalah kolam naga atau gua harimau, mereka masih harus berusaha. Jalan seorang ahli mengharuskan seseorang untuk tidak takut untuk memulai. Saat pikirannya diproses, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan terbang ke depan. Di belakangnya, tentara menyapu dengan momentum gemetar yang membuat banyak pasukan terkejut. Saat mereka bergerak lebih dalam, mereka menemukan lebih banyak pasukan zombie, dan mereka juga semakin kuat. Dengan demikian, kecepatan mereka juga dipengaruhi oleh mereka. Tetapi karena formasi yang mewah, mereka tidak menghentikan langkah mereka meskipun kecepatan mereka sedikit terpengaruh. Seiring dengan mereka bergerak lebih dalam keruntuhan, jumlah kekuatan yang mereka temui mulai berkurang. Tetapi masing-masing kekuatan ini sangat kuat. Lagi pula, jika mereka tidak kuat, mereka akan benar-benar dimusnahkan di tempat ini. Tapi, meski begitu, jumlah kekuatan yang bisa maju lebih dalam agak kecil. Ketika pesta Great Havenlau Domain pindah jauh ke reruntuhan kematian, tubuh Mu Chen semakin tegang. Itu adalah persepsinya tentang bahaya. Di langit yang dipenuhi kegelapan, Mu Chen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Ada lebih dari 1000 sosok yang tampak menyedihkan menembak dengan darah mengalir dari tubuh mereka. Gelombang energi spiritual di sekitar mereka juga sangat kacau dan layu. Mu Chen melambaikan tangannya, memerintahkan pasukan untuk berhenti saat dia melihat dengan hati-hati. Mereka dari Sekte Kutub Bela Diri, Raja Pemisah Gunung melihat ke arah rombongan yang melarikan diri saat dia berkata dengan suara serius, sementara wajahnya sedikit berubah. Mu Chen dan Nine Nether tiba-tiba menyipitkan mata mereka juga. Sekte Kutub Bela Diri adalah kekuatan utama di wilayah utara dan mereka tidak lemah. Mereka memiliki penguasa kelas 6 di antara mereka, tetapi di antara mereka yang melarikan diri, penguasa kelas 6 itu telah menghilang. Pakar Realm Sovereign kelas 6 mereka telah terbunuh.
Mu Chen perlahan berkata sambil melihat ke kejauhan. Bagaimana Anda tahu? Hati Raja Pemisah Gunung dan Raja lainnya bergetar saat mereka bertanya. Mu Chen menunjuk ke depan saat kabut hitam deras melonjak. Dalam kabut hitam, langkah kaki gemetar bergema. Seluruh wilayah dengan ringan bergetar dari langkah kaki yang terkoordinasi. Saat kabut hitam menghilang, ada siluet yang tak terhitung jumlahnya yang mengenakan baju besi hitam, memancarkan aura busuk yang menyebar, membentang ke ujung pandangan mereka saat battle wheel yang menakjubkan bersiul di atas pasukan itu seperti lautan. Pertempuran hitam wheel dengan keras berkumpul dan membentuk serigala iblis hitam yang sangat besar di atas pasukan. Serigala iblis melolong ke arah langit, yang mengguncang langit dan bumi. Pasukan zombie itu sebenarnya memiliki battle wheel spirit. Pertempuran akan semangat. Wajah para raja berubah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan keras. Wajah mereka sangat serius. Sepertinya sekte kutub bela diri telah dimusnahkan oleh pasukan yang menakutkan ini. Murid Mu Chen telah menyipit pada saat ini saat ia mengalihkan pandangannya ke arah sosok hitam di battle wheel bergelombang di atas pasukan yang samar-samar terlihat. Mendesis. Mu Chen menghirup udara dingin saat dia berseru kaget. Pasukan ini, itu sebenarnya diperintahkan oleh seseorang. Bab 868 5 Raja. Pasukan hitam menyebar seperti gelombang pasang di depan mereka, bersama dengan battle wheel hitam tinta mereka melonjak di atas mereka. Serigala iblis melolong ke arah langit dan battle wheel berguling, membuat orang lain merasakan tekanan yang mencengangkan. Raut wajah para raja berubah pada saat ini. Tekanan battle wheel yang tak terbatas telah membuat mereka merasakan ancaman bagi hidup mereka. Tidak heran mengapa bahkan ahli rilem penguasa kelas 6 dari sekte kutub bela diri dibunuh oleh mereka. Mu Chen juga melihat pasukan di depannya dengan ekspresi serius. Setelah itu, tatapannya terfokus di atas pasukan, ke arah siluet hitam di lautan battle wheel dan berkata, pasukan ini memiliki komandan yang dapat membentuk roh battle wheel juga. Wajah 9 neter dan yang lainnya bergetar. Reruntuhan kematian ini benar-benar dipenuhi dengan begitu banyak bahaya sehingga bahkan pasukan zombie yang telah kehilangan kesadaran mereka masih dapat membentuk battle wheel spirit mereka. Di bawah tatapan waspada mereka, siluet hitam di pasukan jauh mengangkat kepalanya dan melihat pesta Mu Chen tanpa vital di matanya. Suaranya yang serak dan hampa bergema. Saya, bawahan Kaisar Formasi Langit, Komandan kelima, kematian bagi mereka yang menyusup ke medan perang bawahan saya. Suara hampa dan kuno itu bergema tanpa emosi. Jelas, komandan pasukan ini telah menderita serangan aura jahat. Tubuhnya compang camping, zombie tanpa kesadaran. Kaisar Formasi Langit, Komandan kelima. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar suara yang samar, serak dan hampa, hati mereka bergetar. Mungkinkah reruntuhan kematian ini ditinggalkan oleh Kaisar Formasi Langit? Jika itu masalahnya, maka Kaisar Formasi Langit ini pastilah Master Formasi Pertempuran yang dia cari. Benar-benar layak disebut sebagai Master Formasi Pertempuran, bahkan bawahannya dapat membentuk Spirit of Battle Wheel dan memimpin pasukan yang begitu kuat. 9 neter menghela nafas. Jika siluet hitam itu ditempatkan di salah satu kekuatan puncak di wilayah utara, dia bisa menjadi bagian dari hierarki yang lebih tinggi. Tetapi di bawah Kaisar Formasi Langit, dia hanya bisa berada di peringkat kelima. Seorang Master Formasi Pertempuran benar-benar kuat. Pasukan ini lebih kuat dari kita semua. Mu Chen menatap serigala iblis Battle Wheel Spirit di atas pasukan dan perlahan berkata. Kehendak pertempuran tanpa batas yang berasal dari roh kehendak pertempuran iblis adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh pasukan 9 neter. Itu karena jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, dan pasukan zombie sebelum mereka mungkin berjumlah sekitar 20.000. Bahkan Xiao Tian tidak bisa bersaing dengan pasukan ini. Semuanya, buat persiapan untuk menyerang bersama. Mu Chen memandang para raja dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kehendak pertempuran pasukan ini di hadapan mereka sangat besar, hanya seorang ahli penguasa kelas 6 saja yang pasti akan dibantai olehnya. Sangat disayangkan, tetapi mereka memiliki total 5 ahli penguasa kelas 6. Jika Mu Chen meminjam kekuatan pasukan 9 neter dan pasukan elang darah juga, dia juga bisa menghadapi penguasa kelas 6. Jadi, berbicara dari sudut pandang tertentu, mereka memiliki total 6 ahli penguasa kelas 6. Formasi ini juga merupakan alasan kepercayaan di balik Mu Chen, yang membuatnya senang. Jika hanya dia dan pasukan 9 neter yang datang ke sini sendirian, mereka mungkin akan kesulitan maju.
Medan perang yang jatuh ini dipenuhi dengan segala macam bahaya yang tidak mungkin dilewati dengan kekuatan istana 9 neter mereka sendiri. Haha, serahkan orang itu pada kita berlima. Rajamu, tolong bantu kami mengawasi. Ini adalah ikan besar yang tidak bisa kita biarkan lolos. Mountain Splitting King tertawa ketika dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang maju. Suara mendesing, mengikuti di belakangnya. Keempat raja lainnya juga bergerak. Mereka telah mengeluarkan keseluruhan energi spiritual dari dalam diri mereka, menyebabkan gelombang energi spiritual membubung ke langit, dan membuat badai energi spiritual yang dahsyat menyapu seluruh wilayah ini. Ledakan, pasukan zombie juga meledak dengan battle wheel yang kejam sebagai tanggapan, yang dipenuhi dengan aura busuk yang membuat orang lain merasa jijik. Demonic Wolf Battle Wheel Spirit telah membuka mulutnya dan seberkas cahaya hitam sepanjang 1000 kaki melesat ke depan, mengunci kelima raja. Tepat waktu, ketika Raja Pemisah Gunung melihat serangan itu, dia tidak hanya tidak takut, dia bahkan tertawa sambil mengepalkan tangannya, lalu mengepalkan tinjunya. Energi spiritual tanpa batas tersapu seperti arus yang dia bentuk menjadi gunung besar, seolah-olah tinju itu mengandung kekuatan gunung. Tinju Dewa 5 Gunung. Ruang sebelum Raja Pemisah Gunung runtuh di bawah tinju ini dan tinju yang seberat gunung meledak seperti sambaran petir, berbenturan dengan seberkas cahaya itu. Ledakan, gelombang yang sangat keras tersapu, menyebabkan ruang berfluktuasi. Sosok Raja Pemisah Gunung telah dikirim kembali lebih dari 1000 kaki, sebelum sosoknya stabil dengan langkah kakinya, menyebabkan ruang di bawah kakinya retak. Dia mendidih dengan niat bertarung saat dia melihat pasukan di depannya dan menyeringai. Pertempuran Will yang sangat kuat. Sungguh menyenangkan bahwa bahkan raja ini tidak bisa menang. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat yang terkuat di antara mereka, Mountain Splitting King di belakang mereka dikirim kembali oleh Battle Wheel, tatapan mereka berubah sedikit lebih serius dan mereka berempat bertukar pandang sebelum menyerang pada saat yang sama. 90 Nether, seni pedang spiritual langit, sayap penghancur spasial elang darah. Petik 2. Mereka berempat telah melepaskan serangan mereka. Karena para ahli penguasa kelas 6 habis-habisan, mereka telah menyebabkan retakan panjang muncul di ruang itu. Saat energi spiritual bergelombang, aura gelap yang memenuhi wilayah ini telah sedikit menghilang. Mengaum, komandan pasukan zombie telah mengeluarkan raungan yang dalam dari lautan battle wheel yang bergelombang. Dia sepertinya merasakan bahaya dari serangan habis-habisan yang datang dari 4 penguasa kelas 6. Segera, komandan itu melambaikan tangannya, menyebabkan battle wheel melonjak. Demonic Wolf Battle Wheel Spirit telah mengeluarkan lolongan panjang dan tanda hitam terus-menerus berkedip di tubuhnya, sebelum membentuk bulan sabit hitam di bawah mulutnya. Rune menutupi bulan sabit juga, memancarkan battle wheel yang tak terbatas. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya langsung menyipit. Battle wheel yang dikomandoi oleh komandan itu tampaknya lebih halus. Setidaknya serangan seperti itu dengan battle wheel adalah sesuatu yang tidak bisa dia tunjukkan. Berdengung, kepala Demonic Wolf Battle Wheel Spirit terlempar dengan kuat dan bulan sabit hitam meledak. Kecepatannya benar-benar tak terlukiskan dan langsung muncul sebelum serangan keempat raja dan menembusnya. Ledakan, serangan kedua belah pihak bentrok, dengan bulan sabit hitam menampilkan kemampuan destruktif yang menakjubkan. Di jalur bulan sabit, itu secara langsung menghancurkan 3 serangan sebelum battle wheel menghilang sepenuhnya. Namun meski begitu, kekuatan serangan itu telah menyebabkan Nine Nether dan yang lainnya terkejut. Lagi pula, serangan sebelumnya telah menghancurkan 3 serangan mereka sendiri. Ledakan, ketika bulan sabit hitam hancur, serangan terakhir merobek langit dan menyerang pasukan zombie. Seketika, energi spiritual yang kejam menyapu ribuan prajurit zombie menjadi abu. Mengaum. Komandan kelima telah mengeluarkan raungan hampa dan marah, menyebabkan kehendak pertempuran mendidih lebih keras saat mulai melepaskan serangan panik ke arah kelompok 9 Nether. Battle wheel bersiul di wilayah ini dan pemandangannya sangat spektakuler. Mu Chen, di sisi lain, sedang menonton pertempuran dari jauh dan telah memerintahkan 4 pasukan untuk menutup daerah ini. Meskipun pasukan zombie sedikit merepotkan, itu masih sepotong roti yang harum. Menurut perkiraan Mu Chen, jika mereka bisa memperbaiki pasukan zombie itu, mereka akan bisa mendapatkan setidaknya beberapa ribu pelet asal jatuh, yang bukan jumlah yang kecil. Selanjutnya, faktor yang paling penting adalah,
Mu Chen menyipitkan matanya dan melihat komandan kelima yang berada di lautan hitam Battle Wheel yang saat ini menghadapi 5 raja. Mungkin mereka akan dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Kaisar Formasi Langit. Ledakan, ledakan. Saat pikiran melintas di hati Mu Chen, pertempuran semakin intens. Gelombang energi spiritual yang kejam bahkan membuat hatinya gemetar melihatnya. Lebih jauh lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa meskipun ada 5 penguasa kelas 6 yang melepaskan serangan ganas, pasukan zombie masih melakukan yang terbaik untuk melawan. Setiap serangan dari Demonic Wolf Battle Wheel Spirit akan menimbulkan beberapa ancaman bagi 5 raja, jadi mereka tidak berani melepaskan serangan mereka tanpa rasa takut. Namun, situasinya hanya sementara. Meskipun pasukan itu kuat, itu masih jelas tidak cukup untuk menghadapi 5 penguasa kelas 6. Tapi situasinya tidak keluar dari harapan Mu Chen. Kebuntuan telah berlangsung kira-kira 10 menit dan kerugian pasukan zombie secara bertahap meningkat. Kehendak pertempuran mereka yang awalnya tak terbatas mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Roh kehendak pertempuran serigala iblis menderita dari serangan 5 raja dan sosoknya dengan cepat menyusut karena kehendak pertempuran dengan cepat habis. Namun, bahkan di bawah situasi berbahaya seperti ini, komandan kelima tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan aura destruktif yang terpancar di atasnya semakin kuat. Ledakan, 3 energi yang panjangnya 1000 kaki tiba-tiba meledak dari Mountain Splitting King, Nine Nether dan Spiritual Sword King, menembus Demonic Wolf Battle Wheel Spirit yang menyebabkan yang terakhir mengeluarkan jeritan saat sosok besarnya dengan cepat runtuh. Ketika Demonic Wolf Battle Wheel Spirit dihancurkan, pasukan zombie telah benar-benar hancur dan Battle Wheel yang kejam langsung turun. Mengaum, komandan kelima mengeluarkan raungan cekung yang dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Itu masih tidak mau mundur dan telah meledak dalam upaya untuk bertarung dengan 5 raja. Tapi tanpa pasukan, kekuatan tempur komandan kelima bahkan lebih rendah dari penguasa kelas 4. Jadi dia tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kelima raja, tetapi sikapnya yang tidak takut mati membuat wajah raja pemecah gunung dan raja lainnya menjadi serius. Yang terakhir adalah senior yang tewas dalam pertempuran dengan klan Fin, jadi mereka menghormatinya. Bagaimanapun, orang-orang ini telah mati untuk melindungi dunia 1000 besar. Serahkan padaku. Mu Chen dengan lembut menghela nafas saat sosoknya terbang keluar dan langsung muncul di hadapan komandan kelima. Dia menatap mata cekung yang terakhir dan dengan cepat meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Detik berikutnya, energi spiritual tak terbatas meledak dari telapak tangannya seperti badai. Ledakan, saat energi spiritual yang kejam menembus ke dalam tubuh komandan kelima, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya yang telah menjadi mumi saat kesadarannya dipulihkan dalam sekejap di matanya yang kosong. Terima kasih, di depan, ada formasi 4 pertempuran spiritual. Hati-hati, dari bawahan saya. Ketika tubuh komandan kelima telah benar-benar meledak, suara yang sangat serak memasuki telinga Mu Chen. Bab 869 Pertemuan Tentara. Hati-hati, dari bawahan saya. Ketika suara serak itu bergema di seluruh wilayah ini, sosok komandan kelima telah benar-benar menghilang. Mu Chen dengan sungguh-sungguh melihat ke arah sosok yang menghilang itu dan menangkupkan tinjunya. 4 formasi pertempuran spiritual. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke kedalaman reruntuhan kematian, yang diselimuti kegelapan yang tidak bisa dilihat. Itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. 5 raja telah terbang, lalu salah satu dari mereka dengan ringan berkata dengan keraguan di mata mereka, 4 formasi pertempuran spiritual. Pasti ada formasi pertempuran asli di depan. Mu Chen mengangguk dengan ekspresi serius. Mendengar 2 kata, formasi pertempuran, mata para raja berkilat ketakutan. Itu karena mereka jelas bahwa formasi pertempuran yang dibentuk oleh Master Formasi Pertempuran pasti akan sangat kuat. Master Array Spiritual biasa dapat meminjam kekuatan langit dan bumi melalui Array, sedangkan Master Formasi Pertempuran telah membentuk Array dengan pasukan mereka yang tak ada habisnya. Kehendak pertempuran tanpa batas semacam itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh langit dan bumi. Meskipun mereka telah mengumpulkan hampir setengah dari pasukan Great Havenlow Domain, mereka juga akan merasa sangat takut dengan formasi pertempuran yang dibentuk oleh Master Formasi Pertempuran. Mereka merasa takut, tetapi mereka tidak punya niat untuk mundur. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi jika mereka mundur sekarang, itu akan sangat memalukan. Mari kita perbaiki pelet asal jatuh. Mu Chen menarik kembali tatapannya saat dia berkata. Ketika Raja mendengar kata-kata Mu Chen,
pikiran mereka gemetar sebelum mengarahkan perhatian mereka pada aura asal jatuh tak terbatas yang menyebar dari apa yang tertinggal setelah membersihkan pasukan zombie itu. Jauh di sana, kekuatan lain yang bergegas ke sini telah melihat aura asal jatuh yang tak terbatas juga, semua mata mereka merah karena keserakahan. Namun, mereka takut formasi mewah Partai Mu Chen dan hanya bisa menarik kembali keserakahan di hati mereka. Lagi pula, selain dari 6 raja, ada juga 5 pasukan yang mengincar mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Mu Chen dan para raja bergerak untuk memperbaiki aura asal jatuh menjadi pelet, dengan jumlah yang mencapai hampir 10.000. Panen seperti itu bisa dibandingkan dengan reruntuhan kelas 2. Ketika untaian terakhir dari aura asal jatuh disempurnakan menjadi pelet asal jatuh, baru saat itulah para raja berhenti dengan puas. Kali ini, mereka telah menyempurnakan lebih dari 9.000 pelet asal jatuh. Setelah dibagikan, masing-masing dari mereka telah memperoleh hampir 2.000, yang merupakan panen yang signifikan. Reruntuhan kematian ini memang reruntuhan kelas 1. Raja Pemisah Gunung menghela nafas. Itu hanya pasukan dan mereka telah menyempurnakan hampir 10.000 pelet asal jatuh. Jika dibandingkan dengan reruntuhan kelas 3, mereka mungkin harus menemukan 30 reruntuhan kelas 3 agar sesuai dengan panen itu. Namun, meskipun banyak panen, itu juga sangat berbahaya. Jika bukan karena formasi mewah mereka, hasil mereka tidak akan lebih baik dari Sekte Kutub Bela Diri. Sekarang, para raja memandang Mu Chen dengan niat mencari. Sebelum komandan kelima menghilang sebelumnya, dia telah menyebutkan formasi pertempuran yang mengerikan jauh di dalam reruntuhan ini. Terutama, pembantu, yang disebutkan oleh komandan kelima, yang seharusnya adalah Kaisar Formasi Langit. Mungkin ada banyak harta yang menunggu mereka, tapi bahaya yang tersimpan di dalamnya juga sangat menakjubkan. Ayo kita lihat dulu, jika terlalu kuat, maka kita akan pergi setelah memanen beberapa pelet asal jatuh. Mu Chen tenggelam dalam keheningan untuk sesaat, sebelum berbicara dengan tegas. Meskipun informasi apapun mengenai master formasi pertempuran sangat penting baginya, dia tidak bisa membiarkan para raja menderita kerugian karenanya. Ketika kelima raja mendengar kata-katanya, mereka menganggukkan kepala tanpa keberatan. Ayo pergi. Mu Chen melirik ke kedalaman reruntuhan. Penonton yang menyaksikan pertempuran mereka dengan pasukan zombie juga telah bubar dan tidak ada orang bodoh yang mencoba merampok mereka. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju kedalaman reruntuhan, dengan aliansi mengikuti di belakangnya. Perjalanan mereka tidak tenang. Ada beberapa pasukan zombie yang tanpa henti mengalir keluar dari kegelapan dan sangat menghalangi langkah mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki rute yang lebih baik, mereka hanya bisa masuk dengan paksa. Setelah memecahkan lapisan penghalang yang berat, mereka juga mulai menderita korban, meskipun formasi mereka mewah. Jika bukan karena raja memberikan bantuan tepat waktu, mereka akan menderita korban yang lebih serius. Namun, bahkan jika penghalang itu kuat, mereka perlahan-lahan bergerak lebih dalam dan lebih dekat ke kedalaman reruntuhan. Ketika mereka semakin dekat ke kedalaman, mereka bisa melihat beberapa kelompok yang menyedihkan. Mereka semua berasal dari pasukan elit di wilayah utara, tanpa kekurangan ahli penguasa kelas 6 yang mengawasi kelompok tersebut. Namun meski begitu, mereka ditelan gelombang pasang pasukan zombie. Beberapa yang cepat dengan kakinya berhasil melarikan diri, sementara sisanya dimakamkan di sini. Kekalahan pasukan tersebut telah menyebabkan sedikit gemetar di hati pihak Mu Chen. Meskipun mereka memiliki formasi yang lebih kuat, mungkin saja mereka semua dikuburkan di sini jika mereka ceroboh. Formasi mereka hampir setengah dari pasukan Great Havenlau Domain. Jika mereka dimakamkan di sini, itu pasti akan menjadi pukulan serius bagi domain Great Havenlau. Gelombang pasang pasukan bersiul melalui kegelapan dan keributan itu bahkan menyebabkan langit bergetar ringan. Mu Chen dengan tajam menyapu pandangannya ke tanah yang sebelum pasukan itu, lalu energi spiritual yang kuat bergelombang di sekelilingnya dalam persiapan untuk bertarung kapan saja. Sepanjang jalan, itu hanya beberapa ratus mil perjalanan dan mereka telah mengalami hambatan lebih dari 10 pasukan zombie. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan menghadapi pasukan yang tidak lebih lemah dari diri mereka sendiri. Pertempuran itu telah menyebabkan mereka jatuh dan bahkan Raja Pedang Spiritual menderita luka-luka. Bahaya di reruntuhan kematian ini jauh melebihi harapan mereka. Kita seharusnya berada jauh di dalam reruntuhan kematian sekarang.
Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia perlahan berkata dengan cahaya terang di matanya. Ketika para raja mendengar kata-katanya, mereka langsung menegangkan tubuh mereka. Nine Nether telah menyapu pandangannya ke sekeliling, sebelum merajut alisnya. Mengapa begitu sunyi, tanpa siluet pasukan zombie? Sarang harimau melarang masuknya hewan liar lainnya. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia melihat ke kejauhan dan dengan lembut berkata, hati-hati. Sosoknya telah terbang keluar dengan energi spiritual yang melonjak melindungi tubuhnya. Di belakangnya, aliansi telah membentuk formasi dan mengikutinya dari belakang dengan hati-hati. Pasukan itu diam-diam terbang menuju pegunungan hitam yang tidak memiliki vitalitas, yang ada di depan mereka. Sosok Mu Chen tiba-tiba berhenti dan dia tiba-tiba menyipitkan matanya dengan kejutan yang muncul di wajahnya. Di belakangnya, wajah para raja juga membeku. Mau tak mau mereka menghirup udara dingin beberapa saat kemudian. Apa-apaan, para raja tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sudut bibir Mu Chen berkedut saat dia melihat ke depan. Di belakang pegunungan itu adalah dataran gelap tanpa akhir, dengan pasukan zombie besar yang telah menyebar. Siluet itu seperti pohon yang berdiri menjulang di tanah tanpa gerakan apapun, tetapi ada kehendak pertempuran yang agung dan busuk yang menyapu, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar di bawahnya. Setidaknya ada ratusan ribu pasukan di sini. Raungan tak berujung bergema dari pasukan itu dan pasukan zombie telah menyebar sampai akhir pandangan mereka. Menghadapi formasi seperti itu, bahkan seseorang yang sekuat raja tidak bisa menahan perasaan takut. Pasukan periode yang mereka temui sebelumnya memucat dibandingkan dengan ini. Itu terlalu kuat, kita akan dimakan oleh mereka, bahkan jika kita habis-habisan. Raja pemisah gunung berbicara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pasukannya hanya memiliki 20.000, paling-paling. Tapi, saat ini, lawan mereka memiliki pasukan beberapa ratus ribu dengan master formasi pertempuran asli di antara mereka. Belum lagi mereka, bahkan jika 3 kaisar hadir, mereka juga akan sangat ketakutan. Mu Chen dengan lembut menghela nafas sambil menganggukkan kepalanya. Para raja semuanya lebih rendah dibandingkan dengan dia di bidang battle wheel. Oleh karena itu, dia bisa tahu seberapa besar dan kuat battle wheel di depan mereka dengan beberapa gelombang abnormal yang samar-samar yang bahkan membuat Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Jika dia menebak dengan benar, pasti ada master formasi pertempuran asli yang tersembunyi di antara pasukan itu. Saat mereka jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan dimakan oleh tentara. Suara mendesing. Tepat ketika Mu Chen ragu-ragu pada situasi saat ini, ada skala besar suara merobek angin yang bergema dari paling kanan. Mereka mengarahkan pandangan mereka dan melihat pasukan besar berjalan mendekat, sebelum berhenti di luar dataran seperti mereka. Ketika mereka duduk, Mu Chen bisa dengan jelas mendengar keributan mereka yang terkejut. Ini paviliun surgawi. Raja pemisah gunung berseru, orang-orang itu juga datang. Mu Chen mengangguk dengan gemetar dan melihat ke arah lain. Seperti yang dia duga, pasukan istana mendalam langit juga berhasil menembus lapisan penghalang dan berhasil sampai di sini. Namun seiring dengan kedatangan kekuatan yang kuat ini, Mu Chen bersukacita, bukannya terkejut. Dengan orang-orang ini di sini, maka ada peluang bagi mereka untuk menerobos situasi saat ini. Tepat ketika pikiran ini melintas di hati Mu Chen, cahaya meledak dari arah paviliun surgawi dan suara lembut bergema. Tuan-tuan, mengapa kita tidak mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi saat ini? Bab 870 Metode Menerobos. Tuan-tuan, mengapa kita tidak mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi saat ini? Ketika suara lembut itu terdengar di seluruh pegunungan ini, semua orang tercengang sebelum tatapan mereka berkedip. Dari sudut pandang tertentu, semua orang di sini adalah saingan, jadi mereka saling menjaga dan akan menyelinap pada orang lain. Tapi sekarang, Zantai Liuli dari Divine Pavilion sebenarnya ingin mereka bergabung. Tatapan Mu Chen juga berubah, sebelum kembali tenang. Zantai Liuli mungkin tampak lemah dan lemah, tapi dia agak berani, karena tidak mungkin kekuatan individu untuk menerobos situasi ini. Namun, dengan mereka semua memiliki skema dan ide mereka sendiri, terserah pada kemampuannya apakah mereka bisa bergabung. Bisikan terdengar di wilayah ini bersama dengan pidato Zantai Liuli. Tetapi tidak ada pasukan yang memberinya jawaban, karena mereka semua sangat waspada. Saya percaya perjalanan semua orang ke sini bukan untuk panen kecil itu. Tapi seperti yang Anda lihat, ada prasmanan di depan kita. Jika pasukan sebelum kita disempurnakan,
kita pasti akan mampu memperbaiki puluhan ribu pelet asal jatuh. Saya percaya kita akan dapat menyelesaikan tugas kita mengumpulkan pelet asal jatuh pada saat itu. Zantai Liuli agak mengharapkan situasi ini, jadi dia tidak terkejut dan perlahan berkata. Selain pelet asal jatuh, pasukan sebelum kita jatuh, para ahli kuno. Jika kalian bisa mendapatkan Divine Arts kuno yang kuat, saya yakin itu akan sangat membantu kalian. Tentara di depan kita ini memang kuat dan tidak ada dari kita yang bisa menghadapinya sendirian. Tapi itu tidak bisa dihancurkan. Menurut berita yang saya peroleh, tampaknya ada 4 formasi pertempuran spiritual di pasukan yang sangat kuat. Bahkan penguasa kelas 7 tidak akan berdaya melawannya. Petik 2. Saat Zantai Liuli berbicara, dia tiba-tiba berbalik, menyebabkan pasukan lain tercengang sebelum wajah mereka berubah. Apa yang disebut formasi pertempuran 4 spiritual adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditembus oleh penguasa kelas 7. Zantai Liuli ini tahu sedikit. Mu Chen sedikit terkejut, karena Zantai Liuli tampaknya memiliki banyak pengetahuan tentang reruntuhan kematian ini. Paling tidak, mereka baru saja mengetahui formasi 4 pertempuran spiritual. Tetapi bahkan jika formasi pertempuran 4 spiritual ini kuat, itu tidak bisa dihancurkan. Ketika wajah pasukan lain berubah, Zantai Liuli berkata dengan keyakinan yang terkandung dalam suaranya. Mengapa kamu begitu percaya diri dalam sesuatu yang bahkan seorang ahli penguasa kelas 7 tidak bisa? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Dia pasti tidak percaya kata-kata Zantai Liuli. Adapun metode menerobos, saya secara alami akan memberitahu Anda jika semua orang setuju untuk bergabung. Jika kalian tidak tertarik, maka saya tidak akan meminta Anda untuk tinggal. Zantai Liuli berkata dengan acuh tak acuh. Setiap kekuatan bertukar pandang. Mungkinkah Zantai Liuli benar-benar memiliki metode untuk menerobos? Mu Chen dan Nine Nether melihat noda keterkejutan di mata masing-masing. Zantai Liuli dapat memperoleh metode untuk menembus formasi 4 pertempuran spiritual. Jika itu masalahnya, maka wanita ini akan lebih berbahaya. Haha, jika Nona Zantai benar-benar percaya diri, domain Great Havenlaw saya tertarik. Mu Chen merenung sebentar, sebelum tertawa. Karena dia sangat tertarik dengan reruntuhan maut ini, mereka berhasil sampai sejauh ini terlepas dari semua kesulitan. Jadi, dia tidak mau menyerah sekarang, dan jika apa yang dikatakan Zantai Liuli benar, maka dia bisa mencobanya. Tentu, Mu Chen tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa Zantai Liuli murah hati. Pada saat ini, yang terakhir hanya ingin memanfaatkan kekuatan lain untuk menerobos formasi pertempuran. Adapun hal-hal setelah itu, mereka mungkin akan mulai membantai untuk harta. Jika Nona Zantai mengatakan yang sebenarnya, istana mendalam langitku juga bersedia mencobanya. Di arah lain, Liu Yan merenung sebentar, sebelum berkata, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan metode kultivasi yang ditinggalkan oleh Master Formasi Pertempuran. Jadi istana mendalam langit mereka tidak bisa melepaskannya sekarang. Oleh karena itu, pikiran Zantai Liuli sama dengan pikirannya. Di samping Liu Yan, Xiao Tian dengan dingin menatap Mu Chen dengan pembuluh darah naik ke bola matanya. Dia terlihat sangat menakutkan, tetapi sangat disayangkan bahwa yang terakhir tidak memperhatikan tatapannya dan telah memilih untuk mengabaikannya sama sekali. Karena dua kekuatan puncak menyetujui saran itu cukup meredakan keributan dan ada beberapa yang tergoda olehnya. Mereka tidak bodoh dan tahu bahwa Zantai Liuli hanya menggunakan mereka. Tetapi mereka memiliki akalnya sendiri, jadi jika mereka bergabung, itu akan berada di bawah kondisi menjaga kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta apapun, mereka masih bisa memperbaiki sejumlah pelet asal jatuh. Dalam skenario terburuk, mereka hanya bisa melarikan diri jika situasinya tidak positif. Saat pikiran seperti itu melintas di jantung kekuatan lain, mereka akhirnya membuat keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Karena Paviliun Surgawi sangat percaya diri dalam hal ini, Sekte Langit Cerah saya bersedia membantu. Gerbang Titanku juga, Gunung Sky Stella bersedia bekerja sama. Petik 2. Segala macam suara bergema di seluruh dan setiap suara akan mewakili kekuatan elit, setidaknya. Meskipun mereka tidak sebanding dengan kekuatan puncak, mereka kuat jika mereka berkumpul bersama dan bahkan kekuatan puncak harus mengangkat alis mereka. Mu Chen dengan dingin melihat kekuatan-kekuatan yang menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama, sebelum bertukar pandang dengan Nine Nether. Keduanya sedikit tersenyum. Dengan pasukan elit ini bergabung bersama,
mereka akan dapat menyelesaikan masalah mereka saat ini. Namun, Mu Chen juga cukup ingin tahu tentang metode memecahkan formasi pertempuran. Dengan kepekaannya terhadap Battle Wheel, dia samar-samar bisa merasakan gelombang-gelombang menakutkan yang datang dari dataran yang gelap. Kekuatan dari gelombang-gelombang itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 6 tidak akan berdaya melawannya. Saat Mu Chen merenung, beberapa garis cahaya terbang dan mendarat di puncak gunung. Yang memimpin pesta itu adalah Zantai Liuli. Saat ini, dia masih duduk di kursi rodanya dan gaun putihnya membuatnya terlihat lebih lemah dan lemah. Namun, bibirnya yang sedikit berdenyut samar-samar mengungkapkan kekeras-kepalaannya. Saya ingin meminta para pemimpin untuk datang dan mendiskusikan metode untuk memecahkan formasi pertempuran. Tatapan Zantai Liuli melihat ke arah berbagai kekuatan dan tersenyum ringan. Mu Chen dan para raja bertukar pandang sebelum dia menganggukkan kepala dan terbang bersama Nine Nether, dan muncul di puncak saat dia menangkupkan tinjunya. Mu Chen dari domain Great Havenlau. Senang bertemu denganmu, Nona Zantai. Zantai Liuli menatap Mu Chen dan wajah tampan yang terakhir membuatnya sedikit terkejut. Selanjutnya, kehangatan di wajahnya saat ini benar-benar berbeda dengan saat dia bertarung dengan Xiao Tian. Rajamu terlalu sopan. Zantai Liuli mengangguk. Suara mendesing. Liu Yan dan Xiao Tian telah terbang juga. Tapi keduanya dengan dingin memelototi Mu Chen. Jika bukan karena posisi mereka saat ini dan berada di tempat yang tidak bisa bertarung, mereka pasti sudah ingin bertarung. Suara mendesing. Suara mendesing. Para pemimpin pasukan lain telah terbang dan mendarat di gunung ini juga. Pada saat ini, puncak ini penuh sesak dengan para ahli. Itu adalah formasi yang sangat mewah. Nona Zantai, bisakah Anda memberitahu kami metode untuk memecahkan formasi pertempuran? Liu Yan menangkupkan tinjunya. Semua tatapan lainnya menatap Zantai Liuli. Meskipun yang terakhir tampak lemah dan lemah pada saat ini, dia tidak menunjukkan rasa takut karena dilihat oleh begitu banyak ahli dan dengan lembut berkata, menurut informasi yang saya tahu, pasukan ini dikenal sebagai 4 tentara spiritual di zaman kuno. Kepala pasukan ini dikenal sebagai Kaisar Formasi Langit, Master Formasi Pertempuran Sejati. Pada puncaknya, mereka memiliki 1 juta pasukan. Tetapi mereka tidak ada bandingannya saat ini, jadi mereka seharusnya kurang dari setengah dari puncaknya. Meski begitu, mereka tetap musuh besar yang tidak bisa kita lawan. Wajah semua orang berubah serius dan menjadi terkejut oleh pasukan 1 juta itu. Lagi pula, mereka bukan preman, tetapi sejuta prajurit elit yang memiliki Battle Wheel. Jika mereka semua digabungkan bersama, mereka praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa bumi. Tapi kamu tidak perlu terlalu takut pada mereka. 4 tentara spiritual sangat kuat, tetapi mereka semua telah berubah menjadi zombie, berjalan mati dengan kurang dari setengah kekuatan mereka ketika mereka masih hidup. Zantai Liuli dengan ringan tersenyum. 4 tentara spiritual dibagi menjadi 2 bagian, bagian dalam dan luar. Bagian luar memiliki jumlah yang besar, sehingga sulit bagi kita untuk menyerang, dan formasi 4 pertempuran spiritual diletakkan di bagian dalam. Itu sangat-sangat kuat sehingga tidak dapat dihancurkan, karena terbelah menjadi 4 bagian. Hanya dengan keempatnya dihancurkan pada saat yang sama, kita dapat menyelesaikan formasi pertempuran ini. Jika kita memecahkannya satu persatu, formasi yang rusak akan dipulihkan oleh 3 formasi lainnya. Selanjutnya, poin terpenting adalah formasi 4 pertempuran spiritual ini tidak dapat diserang secara sembarangan. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih kuat setelah bertemu yang kuat. Oleh karena itu, kita membutuhkan 4 komandan untuk memerintahkan pasukan mereka sendiri dan menghancurkannya sekaligus. Zantai Liuli memandang semua orang dan melanjutkan, jadi saya membutuhkan orang lain untuk berurusan dengan bagian luar dan 4 jenius Battle Wheel untuk menangani formasi 4 pertempuran spiritual.